Oke, Bang Sima, Ya, bacakan ya, saya Masya satu Allah. satu ayat. Bagaimana saya bisa menaklukkan ini akal, logik bahwa Tuhan itu ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Aku Allah akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaanku di segenap penjuru. Dan aku menyatakan diriku, memperlihatkan diriku pada diri manusia itu sendiri. Ini Al-Quranul Karim ayat 53 dari surah Fussilat. Apa kata Allah pencipta kita? Aku akan menyatakan keberadaanku pada dirimu. Nah sekarang, kita manusia ini disibukkan moles wajah. Pakai lipstik, pakai bedak, pakai cilak, dan seterusnya. Kita memakai jasad kita ini dari sejak kita dilahirkan sampai nanti kita mati. Oh my God. Itu kita pakai jasad ini. Tapi kita tidak pernah mengerti, bahkan kita tidak kenal apa ruh itu yang ada dalam diri kita. Jangan roh, suara yang terdengar. Arab, baik Quran. Ini Arabik. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu hak, Al-Quran itu benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu tersebut? Itu Al-Quran yang menarasikan itu. Sekarang yang menahan laju pertumbuhan gigi kita supaya tidak tumbuh seperti rambut itu siapa? Kita. Orang tua kita. Pemerintah. Bukan. Siapa? Itulah Allah. Yang menjaga tulang rusuk kita supaya tidak bertumbuh seperti rambut sehingga melilit tubuh kita sendiri. Itu siapa? Itulah Allah. Maka Allah mengatakan, aku titipkan, aku perlihatkan, aku berikan tanda-tanda keadaan, keberadaanku, kebesaranku di segenap penjuru. Bagi yang merakal pasti tahu itu. Bahwa akulah yang mengatur segala sesuatunya terhadap dirimu. Tubuhmu, alammu, akulah yang mengaturnya. Udara yang kau butuhkan, aku yang mengaturnya. Air yang kau butuhkan, aku yang mengaturnya. Tumbuhan yang kau butuhkan, akulah yang mengaturnya. Aku yang mengatur alam semesta ini. Ketika engkau panen padimu, aku tumbuhkan lagi. Ketika engkau panen lagi, aku tumbuhkan lagi. Engkau tebang yang lain, aku tumbuhkan yang lain. Aku yang mengatur. Dan sekiranya engkau tahu itu, engkau sadar itu, maka engkau akan mengenal bahwa aku itu ada. Jadi Tuhan itu tidak perlu turun seperti batu, seperti burung-burung, seperti sapi, seperti manusia. Karena Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Manusia disertai oleh Tuhannya. Inni ma'akum, kata Tuhan. Aku bersama dengan kalian. Bahkan aku lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian sendiri. Itu Al-Quran. Qaf ayat 16. Jadi orang bertuhan yang benar itu tidak menunjukkan Tuhan itu, wah ini loh Tuhanku, lagi makan, lagi tidur. Tidak. Tapi orang yang bertuhan yang benar adalah memahami bahwa Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Orang Kristen berdoa, orang Islam berdoa. Orang Kristen ketika berdoa minta kesembuhan, sembuh. Apakah Tuhannya betul? Oh, Kristen benar ini, karena dia sembuh dari penyakitnya. Enggak begitu. Tuhan yang benar tidak melihat ini Kristen, ini Islam. Tidak melihat ini taat kepadaku, ini tidak taat kepadaku. Ketika Tuhan mendengarkan hambanya meminta, dicukupkan. Meskipun dia tidak disembah oleh hambanya tersebut. Itu yang betul tuh. Maka posisi Tuhan yang benar adalah Annas sama. Apa? Annallahas sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Maka posisi Tuhan yang benar itu adalah maha mendengar. Jadi siapakah dia? Kristenkah dia? Islamkah dia? Ketika dia memohon pertolongan, maka Tuhan yang benar yang memenuhi kebutuhannya.
Meskipun dia tidak disembah. Kau tidak menyembahku. Kau menyembah makhluk ciptaanku. Tapi sebagai Tuhan yang menciptakanmu, kau adalah milikku. Tetap aja aku berikan apa yang kau butuhkan. Itu. Bukan berarti Tuhan benar itu. Ketika dia berdoa, wah ini kan tidak nyembah aku. Ngapain aku kabulkan doanya? Bukan begitu. Tuhan yang benar itu mendengarkan seluruh rintihan ciptaannya. Lalu dia yang mengabulkan. Dia menyembah dirinya atau tidak menyembah dirinya, dia kabulkan. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim yang tadi. Aku titipkan, aku perlihatkan. Dalam surah Qaf ayat 16 juga diterangkan kemudian oleh Allah. Bahwasanya aku Allah mendengarkan, mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang kau bisikkan dalam hatimu? Kristen kah engkau? Hindu kah engkau? Ateis kah engkau? Islam kah engkau? Aku Tuhan tahu apa yang kau sedang bisikkan. Bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan aku tahu bahwa engkau harus tahu, aku lebih dekat ke kamu daripada kamu dengan urat lehermu. Jadi jarak kita dengan urat leher kita itu dekat. Tapi Tuhan kita jauh lebih dekat kepada kita daripada kita ke urat leher kita sendiri. Apa buktinya? Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam lambung. Kita nggak tahu apa yang terjadi di jantung kita. Kita nggak tahu apa yang ada dalam batok kepala kita. Tapi yang menciptakan kita tahu. Berarti Tuhan lebih tahu tentang diri kita daripada kita kepada diri kita. Lantas kenapa kita kemudian mencari Tuhan yang kemudian turun ke bumi jadi manusia? Kenapa kita membatasi Tuhan? Ketika Tuhan turun menjadi manusia, dia tidak tahu apa-apa. Dia nggak tahu lambungnya, dia nggak tahu ginjalnya, bagaimana jantungnya di dalam, dia nggak tahu. Makanya Tuhan itu tidak bisa menjadi makhluk. Kapan dia menjadi makhluk, maka dia berhenti menjadi Tuhan. Karena Tuhan itu statusnya maha mengetahui. Yesus maha tahu nggak? Enggak. Jangankan mengetahui yang lain. Tahu musim arak kapan, itu saja Yesus nggak tahu. Itulah Al-Quran. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepada kamu daripada kamu kepada urat lehermu. Bayangkan itu. Jadi yang mengatur ritme nadi kita, yang mengatur kemudian pergerakan air dalam tubuh kita, yang menyusun saraf-saraf yang ada di tubuh kita ini, bukan orang tua kita. Tapi dialah yang menciptakan kita, yang menyusun itu semua. Itulah Allah. Itu kita kenal dengan sebutan Allah dalam Islam. Orang-orang Yahudi menyebutnya Elohim, kita menyebutnya Allah. Nah sedangkan Yesus, alamak, makhluk yang diciptakan, makhluk yang disusun organnya oleh Tuhan kita. Makanya Yesus itu berdoa kepada Tuhannya umat Islam. Jadi saudara Kristen kita ini menyembah kepada ciptaannya Tuhan kita. Tuhan kita menciptakan makhluknya bernama Yesus, disembah kemudian oleh saudara-saudara kita Kristen. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku. Saudara Kristen tidak akan sampai-sampai. Kenapa? Karena dia menganggap jalan itu sebagai tujuan akhir. Mau pergi ke Monas, tapi jalan Tamrin dibilang Monas. Ya nggak sampai ke Monas lah mereka. Putar-putar terus, saudara-saudara. Iya, betul. Karena dianggap jalan itu Monas. Jalan menuju Monas bukan Monas, tetapi itu adalah arah menuju kepada Monas. Orang Kristen jalan menuju Monas adalah Monas. Oke, Bang Suma, terima kasih sekali itu ada pendapat. Tapi itu tadi kenapa saya menolak Tuhan Kristen ketika menawarkan saya, inilah Tuhanku, karena dia adalah awal, karena dia adalah akhir. So, awal adalah waktu, akhir juga waktu. Sedangkan laisa kamisli, saya dalam Islam adalah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bagaimana saya harus punya Tuhan yang terjebak oleh ruang dan waktu, oleh ruang bernama surga. Di mana Bapak? Di surga. Yesus ada di mana? Di surga. Surga. What kind of surga? Tempat. Macam apa itu Tuhan terjebak oleh suatu tempat? Lebih besar mana? Ini logik saya menolaknya. Waktu. Ketika tadi si Ucil atau siapa lagi ada di kota Islam berpijak pada waktu. Kehadiran eksistensi Tuhan
berdasarkan waktu. Karena awal dan akhir. Berawal dari mana, berakhir di mana. Berakhir pada suatu kematian. Karena mati dia menjadi Tuhan. Yoi, diangkat Tuhan. Oke, boleh saya tanggapi ya bro? Boleh saya tanggapi bro? Sebentar, karena ini satu pertanyaan ateis yang menjurus pada suatu pertanyaan creation and creator, pencipta dan ciptaan. Apakah Tuhanmu Maha Pencipta? What is kata Maha? Pencipta dan Maha. Seperti apa Tuhan? Kriteria apa you punya Tuhan? Kalau you Tuhanmu Kristen adalah Yesus, terjebak oleh ruang dan waktu. Oke, siap. Okay? Pantah. By logic, okay. No data, okay. No problem. By logic. Come on. Oke ya. Ini berbicara tentang ketuhanan. Oke. Kalau saya mendengar tadi narasi antara Emandi dan Zuma, ya, di mana mengatakan siapakah Tuhan yang benar itu, maka kita bisa melihat dan bisa diberikan dalil-dalil yang valid oleh kitab suci. Al-Quran sendiri memberikan dalil yang valid tentang Tuhan itu siapa yang benar. Dari mana dalilnya itu? Ya, di dalam Quran Yunus 90 di mana berbunyi di sana tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel, bukan Bani Arab. Jadi Al-Quran sendiri Apa kata seperti itu? What is the document? Seperti itu kan jangan terguncang. No. Diam. Karena saya mendengar. Kau diam. Itu kamu tanya tidak sesuai yang saya dengar. Enggak, kau diam. Bisa percaya? Giliran saya lah. Giliran saya, kau diam. Kau diam. Ini TikTok. Jadi sabar. Kamu jangan terguncang. Di dalam Al-Quran memberikan dalil yang valid dan sangat nyata bahwa tidak ada Tuhan yang benar. You're not Muslim, you're not Islam. Don't describe by Islamic. Jangan motong saya. You Christianity, jawab by you Christianity. Yes, I don't believe you at all. I don't believe your God. You diam ya. Biar gue tantang siapa yang paling hebat di Emandi si Babami. Gue tantang si Babami. biar nanti kita sliding gunting. Nah gitu dong. Jadi kita cari menghargai gitu loh. Saling mendengar argumen satu sama lain. Jadi di dalam Al-Quran itu jelas-jelas berbunyi bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, bukan Bani Arab. Artinya bahwa di luar Tuhan selain dari Israel itu adalah disebut berhala. Nah, kalau kita mengatakan Allah itu siapa? Siapa yang menyembah Allah? Apakah Allah dikenal oleh Musa? Apakah Yesus mengenal Allah? Bisakah nama Allah diubah dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani? Nyatanya sekarang enggak. Nah, jadi artinya bahwa Allah dalam versi Ibrani dan Yunani Israel tidak dikenal. Debatable. That's debatable. You're not Muslim. You cannot translate. You cannot. Oke. Kau jangan. How can I believe you? You're a Christianity. Jawab by you punya Kristen. By you iman. By you Bible. Oke. Giliran saya ya. Udah. Oke, silakan. Ya, silakan. Oke, ya, silakan. Anda membawa Al-Quranul Karim surah Yunus ayat 90. Di situ diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah wasna bibani Israel bahara fa atsba'ahum fir'aun wa junuduh bagya wa adwa hatta idza adrakahul garaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Dan aku Allah selamatkan Bani Israel melintasi laut
Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang Muslim, orang yang berserah diri. Apa kata Allah tentang Bani Israel? Baca Al-Quran surah Al-Ma'idah. Ketika kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, maka kita tidak boleh kemudian menggunakan data hanya untuk kepentingan agama kita, melainkan kita harus membaca Quran itu secara keseluruhan. Tadi Fir'aun berdoa, aku percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Ma'idah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhaza Allah mithaqa bani Israel wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Allah yang datang kepada Nabi Muhammad menyatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, sungguh aku ini telah mengambil perjanjian kepada umat, kepada kaum sebelum engkau wahai Nabiku Muhammad, yaitu Bani Israel. Aku mengangkat 12 tokoh pemimpin di antara mereka. Lalu aku Allah Tuhanmu wahai Nabi Muhammad berfirman kepada mereka, inni ma'akum. Anda membawa Quran surah Yunus. Di dalam Quran surah Yunus itu berbicara mengenai pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Bani Israel dan menyatakan diri kepada Bani Ismail, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dalam kaidah Islam, dengar, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang bahlul, orang bodoh, stupid, yang memperbodoh diri sendiri. Itu kata Allah. Makanya diterangkan kemudian dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 131 dan seterusnya. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan pencipta langit dan bumi berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah engkau kepadaku, berserah dirilah engkau kepadaku. Maka Ibrahim menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Siapa Tuhan alam semesta? Allah Azza wa Jalla, yang disembah oleh umat Islam. Nah, kalau kita melihat di dalam kaidah pengajaran, di dalam surah Thaha, Nabi Musa diseru oleh Allah yang menyatakan diri kepada Nabi Muhammad, ya Musa, ya Musa, wahai Musa. Di Keluaran 20, Elohim juga berkata kepada Musa, ya Musa. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya, di mana Theos? Theos nih yang saya tanya, Theos. Di mana Theos, Tuhannya Roma, pernah berseru kepada Abraham? Silakan. Allah berseru kepada Ibrahim, Elohim berseru kepada Abraham. Theos, Tuhannya orang Kristen, itu berseru kepada Abraham, itu tertulis di mana? Silakan. Oke. Pertanyaan nanti akan saya jawab. Jawab sekarang dulu. Terakhir, okay? Anda jawab dulu, baru Anda bernarasi. Di mana Theos, Tuhannya orang Roma, itu berseru kepada Abraham? Tertulis di mana? Di sini kita dua arah. Iya, makanya dua arah. Jadi, Al-Quran saya sudah bahas. Sekarang giliranmu bahas Bibelmu. Di mana? Iya. Di mana Theos berseru kepada Abraham? Oke. Saya akan mematahkan argumenmu dan saya sekaligus menjawab. Oke? Saya butuh jawaban dulu. Saya minta jawaban dulu. Di mana Theos berseru kepada Abraham? Jawab. Kita berdialektak. Enggak usah kau begitu, enggak usah. Saya minta di mana Theos berseru kepada Abraham. Oke. Kalau catatan itu, di mana Allah, di mana Tuhan itu menyatakan dirinya kepada Abraham, tercatat di dalam Kejadian. Kejadian itu masih Tuhannya Abraham. Kejadian itu masih Elohim. Kejadian itu masih Elohim. Yang saya minta Theos. Yang saya minta Theos. Yang saya minta Theos. Jangan kau bawa Kejadian. Di Kejadian itu Elohim. Elohim berseru kepada Abraham. Theos itu apa sih? Oke, Theos itu apa? Theos itu Tuhan. Saya tanya sama kamu.
Oke, bahasa Ibrani apa? Oke, bahasa Ibrani Enggak apa? ngerti saya. Yang jelas orang Kristen itu Tuhannya Theos. Oke. Jangan emosi kamu. Kamu nggak paham kan? Saudara. Saya nggak emosi, bro. Tak jarin. Saya nggak emosi, bro. Dengar. Silakan. Ketika Oke. berbicara mengenai Tuhannya Yahudi, mereka kenal dengan sebutan Adonai. Mereka menyebutnya El, Yes. Elohim, Elion, Elohe, Oke, El Olam, El Roy, betul. El Shaddai, Emmanuel. Yes. Mereka mendengarnya Ehye, Oke. Eser, Ehye, Rio, Jire, Meka Diskem, Nisi, Rafa, Sabaoth, Shalom, Shama, Sigenu. Saya tidak pernah mendengarkan mereka menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Theos. Sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana Theos pernah berkata kepada Abraham. Silakan. Sudah. Ya. Kalau kita melihat bahwa Theos itu di dalam bahasa Ibrani adalah Adonai. Coba kau buka di Google. Coba kau buka di Paham Google. Coba kau buka di Google. Di Google kau buka. Paham nggak? Di mana Theos itu larinya ke Adonai. Cepat. Lah, Cepat. memang orang Israel memanggil Tuhannya Yang kau adalah bawa. Adonai karena Yahweh itu adalah nama yang maha kudus. Jangan kau bawa kitabnya Yahudi. Orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan El Shaddai, El Eroi, El Olam, Yod He Vape Nggak ada, Jire, Yod He Vape Mekaldishem, Yod He Vape Oke, Nisi, saya dan tanya sama kamu. Tidak Secara ada. eksplisit, Tuhan itu dalam bahasa Ibrani apa? Jawab. Tuhan dalam bahasa Ibrani itu apa? Jawab. Eloah, Alef, Lamet, He, Eloah. Sekarang saya tanya samamu. Eloah itu Sekarang saya tanya samamu. Eloah dalam bahasa Ibrani ketika diunanikan apa? Ya Allah. Diibranikan, bukan diarabkan, tuyul. Diunanikan, bukan diarabkan. Pianes Yaudu, pianes. Jujurlah kau berkata. Nah. You punya Tuhan, saya yakin you punya Tuhan versi Bible lama baru berbeda. Tuhanmu itu Theos. Makhluk bertanduk 7 bermata 7 Tuhan kau itu. Kamu membungkus Tuhannya orang Romawi kuno, nenek moyangnya orang Katolik dengan menggunakan kitabnya Yahudi. Nggak nyambung. Sudah. Kitab Yahudi itu milik kepunyaan Bani Yakub. Yang saya tanya, di mana Theos, sembahan-sembahan Yunani Romawi kuno itu berfirman kepada Abraham atau Avraham? Di mana itu tertulis? Ini saya jelaskan, tapi kamu Apa yang kau jelaskan? Tidak ada yang kau jelaskan. Nggak ada yang kau jelaskan. Memotong terus saya ngomong. Ya, karena kau tidak menjelaskan pertanyaan saya. Ketika Anda bertanya tentang Allah, saya jelaskan. Saya giliran bertanya Theos. Gue tanya sama kau, ya. Jangan bertanya dulu, selesaikan dulu tugasmu. No. Kan karena saya mengatakan tadi bahwa dalam bahasa Ibrani Tuhan itu adalah sebutannya adalah Adonai. Mana-mana. Selesaikan dulu Tuhanmu. Lah. Di mana Theos berfirman kepada Abraham? Enggak, kalau kamu Juma memiliki pengetahuan yang baik, Saudara, silakan Anda mendengar lawan bicara Anda. Oke. Saudara, kalau Anda bertanya kepada saya, Jangan di mana? Sabar dulu. Di mana Tuhannya umat Islam berfirman kepada Abraham? Kan sudah baca. Iskala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Tuh, dah aku jelaskan samamu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 140 itu lengkap kemudian. Lalu kemudian ketika ditanya keturunannya, sabar dulu. Ketika keturunannya ditanya, wahai keturunanku, wahai anak-anakku, siapakah yang engkau akan sembah setelah aku meninggal? Apa kata mereka? Ya baniya, inna Allah, sesungguhnya Allah. Tuh, itu disebut. Nah sekarang saya minta di dalam kitabmu, di mana keturunan Abraham menyembah Theos? Itu tertulis di mana? Saya ingin tahu. Sudah. Oke. Di dalam Kejadian 18. Itu enggak ada Theos di situ. Udah, dengarkan. Itu Anda berbicara mengenai Al-Qur'an, berarti kalau Anda lari ke Kejadian Tuhan berarti Torah. Itu ada cakupannya dengan Torah yang saya minta Theos. Tuhan dalam bahasa Ibrani apa? Jangan ke kitabnya Yahudi. Jawab. Jangan ke kitabnya Yahudi,
Lah. Kitabnya Yahudi itu mereka Siapa mengenalnya kitabnya? dengan nama-nama yang Oke. saya sebutkan tadi. El Roy, El Perjanjian, Shaddai, oke, saya Hashem, tanya sama kamu. Yotefafe. Perjanjian lama? Yang saya Perjanjian baru tanya kitab siapa itu? akar. Yang saya tanya akar. Oke. Akar kekristenan Kamu itu mengatakan Roma. kitab Jangan ke Yahudi, orang Yahudi. Oke. Astagfirullahaladzim, Kamu ya Allah, ya mengatakan Karim. perjanjian baru kitab Roma, betul? Betul enggak? Enggak, kamu saudara, bertanggung jawab narasimu. saya tidak Kamu tanya mengatakan Yahudi. Sekarang kitab saya perjanjian berhadapan baru dengan adalah kitab Kristen. Roma, betul? Saya berhadapan dengan Kristen, saya tidak berhadapan dengan Yahudi. Kalau saya berbicara dengan orang-orang praktisi Torah, praktisi Yudaism, saya pasti mau menerima perjanjian lama milik mereka, kitab mereka, perjanjian baru milik mereka. Tapi sekarang saya berhadapan dengan Kristen, maka Kristen punya kewajiban menundukkan kemudian saya dengan menjabarkan pertanyaan saya dengan jawaban yang sederhana. Di mana Kamu tadi mengatakan Tuhannya nenek moyangmu, yaitu orang Roma, berfirman kepada Abraham. Silakan. Oke. Kamu tadi mengatakan bahwa kitab perjanjian baru itu adalah kitab Roma atau Kristen, betul? Bukan kitab Yahudi, betul? Ya memang Betul bukan. nggak? Jawab dulu. Iya. Oke. Oke. Kalau memang kamu mengatakan itu, saya mau tanya sama kamu. Yesus itu orang mana? Yesus, saya tidak berbicara dengan Yesus, saya bicara dengan kamu. Enggak, jawab dulu. Yesus orang mana? Jawab. Yesus orang Ibrani. Kitabnya kitab Tanak. Tapi saya sedang berbicara bukan dengan Yesus, dengan ente. Stop. Loh, ini kita berbicara kamu mengatakan kitab perjanjian baru itu adalah kitab Roma. Iya. Kamu mengatakan kitab Yang perjanjian saya lama, tanya kamu mengatakan ini, kitab orang Yahudi, betul enggak? Saudara, yang saya tanya apa? Tentang sembahannya orang-orang Roma, bukan sembahannya orang Yahudi. Iya, makanya kamu jangan mengucapkan kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya minta coba. Saya minta kau jelaskan kepada saya, Tuhannya orang Roma yaitu Theos, di mana pernah berfirman kepada Abraham. Silakan. Di dalam Kejadian 18 itu kitabnya Yahudi. Alamak. Emang Yesus Saya orang mana? tidak tanya. Saya ngajarin sama mu ya. Yesus orang mana? Kutanya sama mu. Tuhannya orang Yahudi itu Elion, Elohim, El Olam, Elohe, Israel, El Roy, El Shaddai, Emmanuel. Terus kemudian mereka memanggilnya Jireh, Mekadiske, Nisi, Rafa, Sebab, Shalom, dan seterusnya. Saya tidak tanya itu, Bu. Tolong ngerti. Oke. Katolik Yesus dipanggil Tuhan nggak? Tunggu. Katolik itu nenek moyangnya orang Roma. Yang saya tanya, orang Roma itu mengenalnya Theos. Theos ini sabar dulu. Theos ini nanti mereka hapus namanya, mereka ganti menjadi Yahweh. Yahweh merujuk kepada Tuhannya Yahudi. Saya tidak mau itu. Yang saya mau Theos berfirman kepada Abraham itu ada enggak? Supaya kita tahu nih bahwa Kristen ini betul-betul adalah ajaran yang diasaskan dari pencipta atau hanya mendompleng Tuhannya Yahudi gitu loh, Bang. Apakah ada hubungannya? Saya paham. Antara Theosnya Roma, apakah ada hubungannya Theosnya Romawi dengan Elohim Tuhannya Yahudi? Ada enggak hubungannya? Kamu paham nggak Theos itu apa? Justru saya bertanya samamu, ada nggak hubungannya Theos yang disembah oleh Romawi dengan Elohim yang disembah oleh para nabi yang datang kepada Bani Israel? Ada hubungannya nggak? Kamu enggak, Theos itu apa? Gue tanya sama kamu. Apa itu Theos? Bingung sudah dia. Enggak. Apa itu Theos? Jawab dulu. Theos itu Tuhannya kalian. Masa nggak tahu? No point. Tidak ada point. Maaf. Ya udah. Mana tadi orang? Oh. Mana tadi? Saya butuh pertanyaan. You Christianity, please, saudara Kristen, yakinkan saya bahwa eksistensi you punya Tuhan versi Bible lama dan baru adalah sama apa tidak? Assalamualaikum Pak Kumar. Waalaikumsalam. Tadi saya kecewa kenapa tadi begitu dia jawab ada di perjanjian baru dengan banyak Tuhan-Tuhannya Muslim, orang Muslim dibawa-bawa. So ya, kita seperti apa? Ini ada yang macam apa? baru naik. Saya mau izin turun. Sampaikan Bang. Oke.
Saya Oke, mau siap, izin turun. Terima kasih semuanya. Thank you. Makasih Bang Emas, salam kenal ya Bang Thank you, ya. thank you, thank you. Oke, alhamdulillah. Nice to Terima meet kasih. you my Bye-bye. brother. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang J, ada yang mau disampaikan? Saya mau menyampaikan saja, kalau pertanyaannya Bang Juma itu sebenarnya gampang loh. Ternyata dijawab muter-muter gitu aja sama Oten. Nggak punya, maksudnya nggak bisa menelaah dia pikirannya kemana gitu. Padahal Bang Juma nanyanya begini, jawabnya lain. Kayak gitu aja Bang. Iya betul. Karena Iya, sebenarnya Banyak burung. sebenarnya apa ya, saudara kita yang ada di Indonesia ini itu diselimuti dengan perkara penyamaran. Mereka nyamar-nyamar seakan-akan yang mereka sembah itu Tuhannya Yahudi. Begitu ke Islam, mereka nyamar-nyamar seakan Tuhannya itu adalah Tuhannya umat Islam. Padahal nyata secara histori, nenek moyang orang Roma atau sebelum mereka menjadi penganut agama Katolik, mereka punya nenek moyang itu ada yang disebut penyembah kepada Jupiter, Juno, Mars, Minerva, Venus, Neptunus, Vesta, Merkurius dan seterusnya. Itulah teos-teos yang disembah oleh orang-orang Roma sebelum mereka mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta. Jadi agama tua nenek moyang mereka itu sebisa mungkin diwarnai oleh kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemah. Jadi kitabnya Yahudi itu diterjemahkan sebisa mungkin memiliki nuansa untuk meloloskan sembahan-sembahan nenek moyang mereka. Makanya ada konsep Trinitas, Tritunggal. Karena memang itu sudah dianut jauh sebelum kitabnya Yahudi itu masuk ke mereka. Kitabnya Yahudi yang diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta itu dibuat sedemikian rupa untuk kemudian dicocokkan dengan perjanjian baru. Sehingga dewa-dewa mereka itu bisa duduk di situ. Makanya ada yang disebut Bapa, ada yang disebut Anak, ada yang disebut kemudian dengan pneuma atau roh. Nah ini yang saudara-saudara Kristen kita jarang pelajari. Padahal sebenarnya antara Trinitas dan Trimurti itu berkait erat. Nah, makanya kalau kita lihat di permukaan tidak ada benang merah antara agama Yahudi dengan Kristen. Itu disebabkan karena ada sekelompok di antara dua kelompok ini yang nyamar-nyamar. Entah itu Yahudi nyamar Romawi ataukah Romawi yang nyamar Yahudi. Silakan Anda pikirkan sendiri. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sebagai penyimak. Kita ini penonton di antara dua kelompok besar ini, yaitu Yahudi dan juga Kristen. Siapakah di antara dua kelompok ini yang ajarannya berasal betul-betul dari Abraham, yang berasal dari Ishak, yang berasal dari Musa? Apakah Yahudi atau Kristen? Karena di antara satu di antara dua ini, satu di antara keduanya pasti ada yang nyamar. Entah Kristen nyamar Yahudi atau Yahudi yang nyamar Kristen. Silakan Anda renungkan sendiri. Oke, kita lanjut berikutnya. Oktriana dari Kristen Islam, Bang Laten Date. Ya, Kak Oktriana nih Kristen. Saya Kristen. Saya Kristen. Oke, dari Kak Oktriana. Oke, udah hilang. Ya, silakan Bang Laten, ada yang mau disampaikan? Iya, dari tadi Pak Zuma menyebut apa namanya itu kitab Yahudi. Yang dimaksud dengan kitab Yahudi itu apa sih? Yang mana yang disebut dengan kitab Yahudi? Kitab Tanak, Bung, yang tertulis di Mazmur 147 nomor 19 sampai 20. Hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa Romawi. Oke, itu kemudian dengan Tunggu Bang Laten, tunggu bentar, monitor. Bang Naga, monitor Bang. Siap. Mulai tadi monitor. Siap. Oke, aku turun bentar ya. Aku mau turun ke bawah soalnya. Siap. Iya, Bang.
Oke, sebentar ya sebelum dilanjutkan. Tolong saudaraku yang muslim di tap-tap layar ya, di sampai 1M ya, di tap-tap layar dulu, di sampai 1M ya. Mohon ya saudaraku. Lanjut Bang Juma, mohon maaf, terpotong sedikit. Lanjut. Lanjut, nggak apa-apa. Silakan. Oke, kemudian apakah tanah dengan Taurat yang diberikan Tuhan pada Musa itu bedanya apa? Kalau orang Yahudi menyebutnya kitab Tanak, di situ 3 kelompok. Yang pertama Torah, Nevi'im, Ketubim. Dan itu bukan kepunyaan Kristen. Tidak ada hubungannya dengan kekristenan awal mula. Apalagi yang sekarang. Kitab Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Terkait internal mereka, mana kitab Taurat itu, mana kitab Mazmur atau Zabur itu, mana kitab Injil itu, ya tanya kepada mereka. Bukan tanya kepada yang lain, karena kitab-kitab itu, ketetapan-ketetapan itu datang kepada mereka. Sedangkan yang ada di Kristen, ya perjanjian lama yang Kristen itu hanya terjemahan yang diperintahkan oleh Ptolemy II pada zamannya, pada zaman dia berkuasa, kepada rabi-rabi Yahudi yang tinggal di Mesir, Alexandria, untuk menerjemahkan kitab Torah itu ke dalam bahasa Septuaginta. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang hidup di Mesir kala itu sudah tidak bisa menggunakan bahasa Ibrani. Mereka sudah tidak bisa membaca kitab suci mereka dalam bentuk original teks. Maka diperintahkan oleh Kekaisaran Romawi untuk menerjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Septuaginta, kepada orang Yahudi, bukan kepada orang non-Yahudi. Ada hubungannya dengan Kristen. Ya. Oke, apakah Pak Zuma tahu bahwa Taurat Musa dengan Taurat Yahudi itu berbeda isinya? Saya katakan Taurat Musa dengan Torah yang dipegang oleh orang Yahudi jelas berbeda. Dalam arti kata ada perubahan. Tidak semuanya asli. Kenapa saya katakan tidak semuanya asli? Karena tidak ada mata rantai. Dari Nabi Musa turun ke mana? Turun ke Yosua bin Nun misalnya. Turun ke Harun misalnya. Setelah itu kemana? Dan apa tradisi penyampaiannya? Hafalan? Tulisan? Atau apa? Gak ada. Gelap. Maka tidak ada jaminan kitab yang ada di saudara-saudara Yahudi itu masih ori dari Nabi Musa alaihissalam. Apalagi yang di Kristen, kalau itu nggak diragukan lagi. Oke, saya setuju ya. Jadi kitab yang dipakai Yahudi itu tidak bisa dibilang murni. Itu juga dikatakan Quran. Quran juga mengatakan bahwa mereka sudah diberikan kitab, tapi sudah ditambahin, diubah, disembunyikan. Jadi yang selama ini dimaksud oleh para muslim bahwa yang diubah itu Injil, bukan. Yang diubah itu adalah Taurat Musa menjadi Taurat Yahudi. Nah itu yang ingin saya katakan. Jadi ada yang namanya Taurat yang tidak. Kalau oleh Taurat itu sudah dirubah, lalu bagaimana dengan perjanjian lama milik Kristen yang hanya terjemah? Nah itulah makanya ya, yang dinamakan perjanjian lama yang dipakai Kristen itu adalah Taurat yang dikembalikan pada Taurat Musa dengan menolak Tauratnya Yahudi. Makanya bagaimana Anda dikatakan, bagaimana bisa Anda mengatakan itu Tauratnya Musa? Sumbernya dari mana? Kan Musa diberikan Taurat sama Allah diberikan. Iya, Taurat itu terjadi di abad kurang lebih 1400 tahun sebelum Masehi. Ya, betul, Kristen eksis itu nanti di abad 4, berarti hampir 2000 tahun setelah Nabi Musa itu menenggalkan kemudian dirinya dengan menorehkan Torah kepada kaumnya, baru Kristen punya terjemahan lama, terjemahan Septuaginta itu. Nah, begini, oke, saya berikan timelinenya ya. Torah Musa itu arti pertama kali diberikan Allah pada Musa. Kemudian tahun, seperti Bapak bilang tadi itu, 1400 sebelum Masehi ya. 1300 siapa yang melanjutkan? Oke. Ya, kemudian itu kan kemudian diajarkan pada umatnya. Suatu ketika Torah Musa itu dipegang oleh para ahli Taurat. Ya, oleh para 1300 dilanjutkan oleh siapa, Bang? Kan Taurat itu turun-temurun diajarkan pada umatnya. Ya itu kan cuma itu teori. 1300 siapa? Terus disampaikan kepada manusia yang hidup di 1200. Habis itu 1100, habis itu tahun 1000, habis itu 900, habis itu 8, habis itu 7, habis itu 6, 5 sampai abad pertama. Abad pertama, abad kedua, abad kedua, abad ketiga, abad ketiga, itu siapa? Para kan kita dari Taurat, Bang, para rabi-rabi Yahudi yang mengajarkan dan para imam-imam. Kenapa? Nah, pada saat dipegang oleh para imam dan rabi Yahudi itulah Taurat kemudian ditambahkan. Makanya disebut dengan hukumnya yang berat. Yang tadinya hanya 10 perintah Allah kemudian menjadi 360. Itu yang dikritik oleh Quran, bukan Injil yang diubah oleh yang
dikritik oleh Quran bahwa kitabnya sudah diubah-ubah itu Taurat Musa yang diubah-ubah oleh para rabi Yahudi. Itu yang diubah, yang dikritik oleh Quran, Bang. Bukan Jadi yang Kristen ada di ini. Kristen yang berupa perjanjian lama itu benar menurut saudara? Itu Taurat yang dikembalikan yang tidak dipakai lah. Tadi kan Tauratnya Yahudi yang tebal. Kemudian itu dibuang ya, dipakailah Taurat Musa yang asli, itu yang dipakai oleh orang Kristen. Jadi orang Kristen nggak pakai tanahnya orang Yahudi, Bang. Itu yang perlu Anda ketahui. Nah, itu Jadi pula yang Kristen dikatakan pakai Quran, kitabnya bahwa siapa ini? pakai kitabnya Musa. Dari mana dasarnya kenapa Kristen menggunakan Baca aja kitabnya kitab itu Musa? dari Kejadian sampai Wahyu. Lihatlah Kejadian sampai Wahyu. Yesus Dari mengatakan, "Tidak saya dari tak mana mengubah." legalitasnya orang Kristen pakai kitabnya Musa? Silakan baca, Bang. Anda itu kan tahu isinya, ya. Kalau Anda mengatakan dalilnya mana? Dalil itu hanya dipakai di Quran, Bang, karena turunnya dalil itu hanyalah formatnya Quran. Iya, pertanyaan Kalau kita saya itu legalitas, narratif Bang, legalitas Torah itu Siapa yang diwahyukan harus Tuhan. dilegalkan? Siapa yang harus melegalkan? Siapa? Siapa yang Saudara, mewajibkan untuk dilegalkan? Siapa? Saudara, Nggak ada Ulangan yang diwajibkan 33 nomor melegalkan, nggak ada. 4. Ulangan Ya, 33 silakan. nomor Ulangan Silakan, 3. ya. Silakan. Ini kayak Ulangan 33 nomor 4 apa? Ulangan 3 Silakan. Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Kata siapa, coba bacakan, Bang. Abang ini suka ngutip ayat kadang-kadang. Ya udah, ada ubah. kamu Coba yang bacakan. baca Saya kan ayatnya. barusan sudah bacakan. Anda sekarang giliran Anda. Silakan. Anda tidak membaca tapi Anda menghafal tetapi Anda ubah. Iya, sekarang Selama ini Anda kan yang ada membacanya begitu, kan? coba. Sekarang Anda Nah, sekarang membacanya Anda buka coba. saja. Saya Sekarang tidak Anda tahu yang isinya, Bang. Anda sekarang bohong Anda yang kan, baca, isinya bukan coba. seperti itu kan? Iya, sekarang Anda yang baca Saya nggak coba. bisa buka ya. Saya tidak bisa buka karena saya dalam perjalanan. Nah, sekarang Anda buka saja tapi baca dengan jujur. Jangan Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Suatu milik bagi Baca, Bang, jangan hafalanmu. Hafalanmu sudah Anda ubah. Saya sudah tahu Anda suka mengubah-ubah, itu saya sudah tahu. Silakan buka yang benar. Leten. Bahkan Anda pun mengingkari Halo, Quran, kan? Leten, dengar dulu. Kamu bilang Bang Juma mau ubah-ubah, silakan Ya. kamu baca. Silakan kamu baca, bukan bawa asumsi. Enggak ada cerita kalau naik di sini Anda jalur buka proses saja, dia silakan. Anda kan bilang di situ kan punya perjalanan. prasarana. Silahkan buka dan baca. Jangan berdasarkan dari hafalan Juma. Silahkan buka aja. Oke, saya percaya pada Anda. Silahkan buka yang jujur. Ulangan Pak Juma itu 33. sering menghafalkan tapi diubah. Saya sering lihat, sering mendengar itu. Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Bukan yang benar, bukan dengan isi yang benar. Jangan hafalannya Pak Juma. Mohon maaf, saya tidak percaya dengan hafalannya Pak Juma. Silakan buka. Ayo buka di tayangan situ. Oh, tayangan di situ. Tolong Kan dibuka, mudah siapa sekali. yang bisa buka kamera? Nah, silakan. Ayo silakan. Nah, silakan baca. Baca ya. Jangan diinterpretasikan, baca aja dengan apa adanya. Silakan. Silakan yang mau baca siapa tuh? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Terus, baca terus. Apa? Bahlul. Baca lagi. Sopaten. Tidak Udah. seorang begitu, Pak. Udah. Di situ sudah tertulis milik Bani Yakub. Mana yang dibilang Taurat milik Bani Yakub mana? Udah kau turun, Nggak kau ke ada. neraka. Kau ke neraka sana, Anda cium tidak mampu pantat melawan pendeta saya, Pak. sana, kau ke neraka. Sopaten. Ya, anak setan. Nggak ada yang bisa kamu kibulin di sini, nggak ada. Kau jangan ragukan pengetahuan saya tentang Bible. Kau merasa dirimu pintar ketika ditanya, aku lagi di jalan. Maaf, aku lagi di jalan. Yang ada dalam otakmu ini yang bayar per puluhan bulan ini siapa aja yang belum ya? Itu yang ada dalam otak kau. Siapa aja yang belum setor ya? Apa aku suruh aja anak-anak gereja ini untuk datang ke rumahnya Nagi ya? Itu yang ada dalam otak kau. Isi Bible itu hanya kau jadikan sebagai aksesoris aja untuk melegalkan aksimu mencari hidup. Paham kau sampai situ? Ya.
Itu jelas tertulis di situ, Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat, suatu milik bagi jemaat Yakub. Berarti milik kepunyaan Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, ente Bani Kampret. Udah, memang ini sudah nasibnya kayak gitu. Ada 2 kursi untuk Kristen ya. Mohon saudaraku, mohon maaf yang permintaan naik saya hapus semua ya. Yang untuk Muslim mohon maaf tidak dinaikkan lagi, hanya 2 kursi untuk Kristen ya. Saya hapus semua ya dulu ya. Habis itu tulis Kristen saya naik, sediakan 2 kursi ya. Mohon maaf saudara Muslim, saya hapus dulu permintaan naiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Indra. Selamat berkumpul lagi kembali di sini, Bang. Apakah hari ini sehat-sehat aja kita? Bang Indra ini paling mahal suaranya. Kalau di YouTube baru kenceng suaranya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malu kita jadi. Dilanjut agak mendengar. Baik, Bang. Insya Allah. Oke, standby. Terima kasih, Bang. Oke, Rajodi. Ini kali ya. Saudaraku, saya tidak takut dengan saudara Muslim untuk minta naik, kita naikkan. Cuma Bang Juma ini sekarang posisi lagi beliau untuk berdebat. Kalau kita naik Muslim semua, beliau tidak bisa berdebat. Waktu untuk ngobrol dengan Bang Juma ada waktunya, dibuka room waktu sepi, kita naikkan Muslim. Ya, saya mohon maaf ya untuk saudara Muslim, bukan saya takut ya. Wallahi saya nggak takut, apalagi saudara kita Muslim, nggak ada istilah yang takut kita ya. Mohon maaf ya. Aco. Udah turun ya. Orang Bang Indra aja lewat saya jambak langsung. Ya, kalau ada kursi, karena kursinya 3 untuk Kristen ya. Bayar dengan gratis udah kasih mahal. Oke, kita sapa tamu dulu. Ero. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, selamat sore tepat. Agamanya apa? Samawi. Agamanya apa? Sekali lagi saya tanya, jujur. Ini saya mau tanya, Bang Zuma ini. Agamanya apa dulu? Sebut agamanya dulu. Katanya Bang Zuma melebihi Rasul, benar nggak? Agamanya apa? Tempat. Masa diskusi lihat agama? Saya mau tanya diskusi dilihat agama lah, nggak mungkin nggak dilihat agama. Di sini nggak ada abu-abu. Agamamu apa? Sebelum saya turunkan. Agamamu apa? Jelaskan dulu agamamu. Samawi. Sekali lagi saya tanya, kamu tidak menjawab, saya campakkan ke bawah. Agamamu ini Bang apa? Zuma asli kak? Ini Bang Zuma asli kak? Saya mau tanya dulu, ini Bang Zuma asli kak? Udah. Iya, saya bawah. sendiri. Ke bawah. Oke, Api Borneo tadi minta naik. Naik tadi. Semua anjing Arab. Halo semua anjing Arab. Halo. Rumah Satpam bercadar. Assalamualaikum. Rumah Satpam bercadar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iya, ini dari
Tadi saya muter-muter Komal, Bang. Jadi ada Komal yang beratasnamakan Abang. Itu sahabat Bang Juma official. Itu tadi live juga. Ini live, masih live dia. Apakah benar Bang Juma itu? Masalahnya lain gitu. Ya, sama seperti Iya. Yesus tampil dalam rupa yang lain. Itu bukan saya, Bang. Iya. Saya di sini. Oh iya, iya. Makanya saya mau konfirmasi itu, Bang. Iya. Iya. Makanya teman-teman Ya, Muslim langsung diblokir aja. Itu bukan sahabat Bang Zuma itu. Itu sudah banyak korbannya itu. Minta uang, sebarkan nomor rekeningnya dia kemana-mana, dan ada yang terperdaya. Bahkan ada yang kirim gift juga ke dia banyak. Padahal sudah jelas beda antara Bang Zuma. Kalau Bang Zuma live itu pasti live juga di YouTube-nya. Tinggal masuk di YouTube Zulkifli 15 untuk pastikan apakah sesuai dengan yang di TikTok dengan yang di YouTube. Kalau tidak sesuai berarti itu bukan saya. Ero, nggak usah di mute Ero, buka mute-nya Ero. Ero Rosadi. Aduh, ya Allah. Kenapa takut? Kenapa takut sama saya sih? Jol, nggak ada ilmunya ini Jol, udah disuruh buang sama Bang Juma, nggak ada ilmunya itu. Udah disuruh buang sama Bang Juma, makanya saya buang tadi. Kok banyak penghujat jadinya? Iya, banyak penghujat, makanya saya udah berapa saya blokir ini. Saya pilih-pilih dulu orangnya. Biasalah Jul. Joko. Halo Joko Hermanto. Aduh. Bido. Ya Allah. Kalau jam-jam segini tuh penghujat udah itu. Ini ke laut aja lah ini. Pakai Al-Azir nih. Bisukan dulu. Udah mulai tamtro mereka. Mulai tadi karena apa? Panas ditengok Bang Juma itu kan. Mereka emosi karena majikan mereka kita obok-obok. Oh gitu. Siapa majikan mereka? Iya, tubuh mereka itu tempat persembunyian sang majikan. Berarti panas ya? Makin lama makin panas mereka ya? Panas. Karena kan sang majikan lagi asik-asiknya tidur, tenang, ada yang ngusik. Ini bahaya ini. Kita menggunakan atribut utusan Tuhan, udah ketahuan sedikit-sedikit kalau kita ini bukan yang asli. Mulai gelisah nih. Ngamuk pelan-pelan. Sampai ada yang ngancam. 3 hari lagi kau akan mati, kata dia. Oh, yang ngancam yang kemarin dulu, yang Bang Juma itu. Yang ngancam yang kemarin. Iya. Iya, itu bukan dirinya itu, yang di dalam dirinya itu sang majikan itu yang ngamuk. Oh, gitu ya.
Ini di bawah naikkan Ibu Derni, naikkan Ibu Derni. Apa dinaikkan lagi Ibu Derni, Bang Juma? Kalau sama saya udah selesai tadi. Udah selesai ya? Udah selesai ya, saudaraku dengan Bang Juma. Kalau udah selesai ya? sahabat Abraham mau silakan. Yang lain aja dulu ya. Nggak usah lagi, oke. Bosan, oke ya. Yang Kristen, yang di Jambak naiklah, daripada jadi Bani Taiping, yang di Jambak naiklah. Ya, jangan jadi Bani Taiping, tapi kalau naik ke atas jangan jadi penghujat. Ini nyerang pribadi Bang Juma, ya kan? Nyerang Rasulullah. Macam mana kau yang tuh orang yang bodoh-bodoh kau bawa? Ayo dalam Yesus dunia keselamatan. Ini diberitakan Bible-mu malah tantrum. Ini kadangnya Bang Juma saya miris sama oten-oten ini ya. Kalau yang pijak Bible dikasih duit loh Bang Juma. Yang baca Bible-nya penghujat. Macam mana itu Bang Juma? Coba Bang Juma ceritakan dulu. Ya itulah tadi kan. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Malaikat akan hentinya menyesatkan. Saudara, orang kafir itu adalah iblis yang membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhannya. Itu Al-Quran mengatakan. Iblis itu apa ya? Bisikan iblis itu lemah. Iblis mau kayak mana mau menyesatkan kita, sementara iblisnya itu makhluk yang kemudian tidak kuasa untuk membuat gerak tubuh kita ini berbentuk atau tercipta. Makanya dikatakan inna kaidah syaitan kana daif. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat itu saudaranya, yaitu orang-orang kafir. Jadi iblis itu cuma datang membisik, jangan kau gini, jangan kau gini. Tapi tidak ada yang mau mempraktekkan. Orang beriman tak ada mau ikut. Nah, muncullah pahlawan-pahlawannya mempraktekkan bisikan setan itu. Itu yang terangkan Al-Quran. Itu yang diterangkan Al-Quran. Inna kaidah syaitan kana daif. Ya, jadi cara menyesatkan iblis itu paten memang, tetapi iblis tidak kuat menghadapi manusia. Iblis itu nggak kuat, maka dia butuh saudara-saudaranya. Dia butuh kemudian pahlawan, dia butuh prajurit di lapangan. Nah, prajuritnya iblis itulah orang-orang kafir. Karena tidak perlu lagi seorang tokoh agama mengajak anak-anak mereka ke tempat nyembah sesamanya manusia atau sesamanya makhluk. Kenapa? Karena ibu dan bapak mereka lah yang mewakili mereka mengajak anaknya begitu. Mereka bangun tidur, harus bangun pagi, dibangunkan untuk ke tempat mereka nyembah kepada yang selain daripada Allah. Jadi mereka terbantu. Kita menjelaskan isi Bible dengan lurus, dianggap penista penghujat. Tapi ketika kemudian ada orang yang pijak Bible-nya, yang nginjak Bible, dianggap pahlawan. Nah itu loh, kebalik memang. Jadi sangat kelihatan itu, yang mana yang berperang di jalan Allah, mana yang berperang di jalan setan. Kalau kita orang-orang Islam ini, jelas kita berperang melawan kebatilan. Apa kebatilan itu? Menganggap Tuhan turun ke bumi jadi makhluk, menganggap utusan Tuhan yang suci mati terkutuk. Nah, itu kebatilan yang harus kemudian diluruskan. Tapi teman-teman ini kalau diajak kepada kebaikan, ngamuk, nyerang pribadi segala macam lah. Kenapa? Karena sarangnya mereka itu kita obok-obok. Yang lucunya gini Bang Juma satu kan, Bang, kita bacakan sesuai dengan yang tertulis kan, tapi yang naik yang taping Juma penyesat, Juma penyesat, Juma penyesat. Saya bilang kalau bilang untuk diskusi daripada bilang penyesat, naik aja ke atas kan, begitu kan Bang Juma kan? Betul. Kalau typing komentar kan capek kan? Ini tulis Juma penyesat, Juma penyesat, tidak sesuai dengan isi Bible. Tapi mereka akun privat di Jambak nggak berani nanya. Itu macam mana Bang Juma? Ya pengecut seperti itulah.
Mereka nggak tahan. Aku bilang lemah mereka itu. Mereka nggak tahan. Jadi iblis itu memang ini apa ya? Butuh tempat tinggal iblis itu. Iblis itu butuh tempat istirahat. Iblis itu butuh rumah. Dan tubuh mereka itu rumahnya setan. Tempat istirahatnya setan. Begitu. Jadi kalau mereka mendengarkan kebenaran, panas mereka. Emosi, kejang-kejang. Taunya hanya typing. Naik ke atas, mendengarkan kebenaran sulit. Kupingnya nggak kuat. Betisnya gemetaran, keringat dingin. Tapi yang lucu pas dinaikkan ke atas tam terus kok nyerang ke pribadi Bang Juma ya. Dinaikkan Ya. tam terus langsung ya. Ya karena hanya dengan itu mereka bisa. Kalau memberikan pengajaran kebenaran kayak mana? Sulit. Selamat sore. Masih Sore. hidup Bang Chris. Ada yang perlu dicerahkan di sini. Akhirnya si Chris naik ya. Lanjut Bang Juma. Iya. Tadi teman saudara itu ada yang sok tahu terkait dengan kitabnya orang Yahudi. Nah ini sampai sekarang sudah 2000 tahun lebih Kristen ini kemudian ada hampir ya. Tapi tidak ada satupun orang Kristen yang bisa memberikan legitimasi penggunaan perjanjian lama di gereja. Padahal kitab perjanjian lama itu sebenarnya adalah perjanjian baru milik Yahudi. Tapi dipakai oleh orang Kristen di gereja tanpa ada legalitas. Artinya mengambil hak kepunyaan orang itu tanpa izin itu adalah pencurian. Jadi kalau Islam itu tidak mencuri kitabnya agama lain. Islam punya kaidah, kitabnya namanya Al-Quran dan Al-Hadits. Kemudian Cerita-ceritanya Quranmu itu orang curian Yahudi, semua, Juma. kemudian orang Yahudi itu Tahu-tahu punya nggak kitab di sendiri Indonesia yaitu menyadur? yaitu Taurat dan Cerita-cerita seterusnya. Nah, di Quranmu Kristen itu semua ini curian, Juma. Kristen ini mengambil kitabnya Yahudi Kalau tanpa orang legalitas. Kristen masih mengakui bahwa kitabnya Musa itu ditulis oleh Musa, nggak pernah diganti. Kalau kau ceritanya Musa kau ganti jadi Ya, tulisan itu Allah. Apapun cerita Kau yang kuliah ada di nggak? dalam Kau kuliah nggak? Kau tahu nggak prinsip apapun menyadur? cerita yang ada di dalam Al-Quran itu hak milik kepunyaan Nah sekarang kutanya Al-Quran, kenapa cerita-cerita hak milik Musa kepunyaan kau ganti Islam. menjadi penulisnya Apapun Allah ceritanya, Itu Al-Quran berarti Allah kau itu menyadur cerita dan mengganti Al-Quran kemudian penulisnya. bukan hasil dari Kalau mengambil orang kitabnya Kristen agama itu, lain tulisan kan gitu. buku orang Yahudi itu tidak diganti. Sedangkan orang penulisnya. Kristen ini Tetap jelas saja di luar itu Yahudi, tetapi mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, kau mencuri disusun menjadi kitab di atas kitab perjanjian barunya Kristen, lalu dianggap paten bahwa itu adalah kitab untuk mereka. Nah, kalau saudara Kristen mampu atau sanggup menunjukkan legalitas penggunaan perjanjian lama atau perjanjian barunya Yahudi kepada orang-orang Kristen ini, silakan. Saya akan berhenti menjadi seorang apologet Islam kalau Kristen mampu menunjukkan legalitas penggunaan kitabnya orang Yahudi di gereja. Silakan. Ya jangan dimaki-maki kalau berani. Silakan, Bang. Ya, jadi prinsipnya di Quran kau silakan. itu saduran semua cuma. Artinya Ya, apa? silakan. Ya, Tidak kalau orang Kristen menjawab ya, teman. memakai kitab orang Yahudi tapi tidak merubah siapa yang menulis. Tetap saja itu tulisan Musa. Ibaratnya kalau kau pernah kuliah, ketika kau ngambil skripsi orang, kau ambil tapi tetap kau memakai nama yang punya skripsi, kau itu tidak mencuri. Tapi kalau isi skripsinya itu kau ambil lalu kau ganti dengan namamu, itu namanya menyadur dan plagiator. Itulah Quran kamu. Oke, baik. Saya jawab dulu. Di betul gantian Ya, kita kamu berbicara. Oke. Gantian kita berbicara ya. Kita lihat saudara-saudara sekalian di dalam kitab Ulangan 34 bukti bahwa perjanjian lama dalam hal ini adalah sabar dulu kawan. Sabar dulu. Ulangan 34 jelas menyatakan bahwa
yang ada di Kristen ini bukanlah kitabnya Nabi Musa, tetapi kitab yang diambil secara tidak sah berdasarkan dengan data yang ada. Dan kalau tuduhannya itu terhadap Al-Quran, ternyata kitab Perjanjian Lama juga itu adalah saduran dari kitabnya Nabi Musa. Contoh kita lihat dalam Ulangan 34 di data nomor 5. Di situ dituliskan begini. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu. Di sanalah di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkanlahnya Nabi Musa di sana. Di satu lembah di tanah Moab, di tentangan dan seterusnya dan seterusnya. Berarti ketika diceritakan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang, itu bukti bahwa kitab Ulangan ini itu bukan kitab Torah, tetapi kitab yang disadur yang menceritakan tentang Torah. Jadi saudara harus mengakui kalau kitabnya Nabi Musa itu telah dirampok dengan cara tidak sah, dengan narasi yang ada di Ulangan 34 sabar 34 nomor 5 nomor 6 dan seterusnya. Sedangkan kalau berbicara dengan Al-Quran, sabar dulu nanti giliran Anda. Kalau berbicara terkait dengan Al-Quran, Al-Quran menduduk, sabar dulu kawan. Jangan ejakulasi dini Anda itu. Jangan ejakulasi dini dulu. Tahan. Jangan tahan lama dong. Minum obat kuat. Minum obat kuat. Minum obat kuat biar kau tahan lama. Di dalam Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' wa khusha bi quwwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa Nabi Musa diberikan kitab kepadanya, dan Allah meminta kepada Nabi Musa agar kaumnya berpegang teguh kepada Taurat kitab Nabi Musa tersebut. Jadi kitab Nabi Musa itu diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel, bukan diwahyukan kepada kami umat Islam. Kenapa membahas tentang Torah? Kenapa membahas tentang Zabur, Mazmur? Karena Al-Quran datang menjelaskan itu semua, bukan mencuri atau menjiplak kitab-kitab tersebut. Berbeda dengan saudara punya kitab. Perjanjian Lama itu murni 100% milik kepunyaan Bani Yakub. Kalian ambil secara legalit tanpa ada legalitas, tanpa ada validasi bahwa itu adalah hak kepunyaan kalian. Tidak sama sekali. Perjanjian Lama yang ada di kalian itu adalah terjemahan kitabnya agama lain di luar agama kalian. Kalian mengambilnya supaya kalian numpang tenar, supaya dianggap kalian itu adalah ajaran benar. Karena dunia tahu bahwa Tuhan datang menyatakan diri kepada Bani Israel. Supaya kalian itu dianggap dari Bani Israel, kalian mengambil terjemahan kitabnya Bani Israel, kalian bungkus kitab kalian itu dengan menggunakan kitab itu, agar kalian bisa memperdaya orang lain bahwa kalian adalah pengikut dari nabi-nabi Yahudi. Padahal itu nonsen. Al-Quran mendudukkan, misalnya ada Nabi Musa alaihissalam menyeru, ya Bani Israel ini Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Tuhan kepada kalian. Itu. Jadi Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, kitabnya yang berupa Torah juga hanya untuk Bani Israel. Tapi diberitakan oleh Al-Quran. Al-Quran memberitakan bahwa dulu pencipta langit dan bumi mewahyukan Torah kepada Bani Israel melalui nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tidak mengambil isinya, lalu tidak mengambil terjemahannya, lalu ditambalkan kemudian kitab Al-Quran ini, enggak. Berbeda dengan kalian, kitab kalian itu adalah 4 kitab kanonik, ditambah surah Paulus, ditambah kemudian kisah para rasul oleh Lukas, dan juga 1 Petrus, 2 Petrus, dan juga buku Ibrani. Lalu ditempelkan terjemahan kitabnya Yahudi. Nah, sekarang kalau ditanya, apa hak kalian menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi? Hah? Apa? Sampai 2 detik sebelum kiamat, kalian tidak akan pernah bisa memberikan data itu. Oke, belum sebuah statement. Ya, silakan. Oke, Luki gini ya, nanti gini biar terarah. Nanti kalau waktu dirimu menjawab kan Bang Juma kan mute. Nanti waktu Bang Juma ya. Saya cuma mau menyampaikan sebuah statement Bang, saya sebentar aja. Agamamu apa? Agamamu dulu apa? Saya Kristen Bang. Oke, Kristen. Oke, lanjut. Ya, saya nggak masalah ya. Jujur secara pribadi saya nggak masalah dengan adanya apologet tentang perdebatan dan lain-lain. Tapi saran saya sebagai seorang Kristen, tetap tanamkan, karena kita ini beragama kan semua kan. Ya, tetap tanamkan prinsip dasar agama, DNA sebuah agama, yaitu cinta, kasih, dan perdamaian. Nggak masalah mau debat, mau yang Islam,
memberikan atau mengkritik yang Kristen mengkritik yang lain, nggak masalah. Yang penting tetap tanamkan DNA agama itu tadi, kasih, cinta, dan perdamaian. Ya itu aja Bang Juma, semangat. Oke, apa-apa. Baik. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara Luki ini baik sekali. Tetapi itu adalah hal mustahil bisa diadakan oleh agama Kristen. Apa alasannya? Karena kasih itu ajaran Torah. Itu tidak ada dalam perjanjian baru. Ketika Yesus berbicara mengenai kasih, maka Yesus selalu merujuk kepada hukum utama dan hukum kedua. Sedangkan hukum utama dan hukum kedua itu adalah hal yang termaktub dalam kitab Torah. Sedangkan kitab Torah ini adalah menurut pendiri agama Kristen itu adalah sampah. Maka ketika kita mencari data di Kristen, mana ajaran kasih di Kristen? Ada? Tidak akan pernah bisa kita temukan. Contoh. Ketika ada orang Kristen membunuh, apa hukuman bagi pembunuh menurut ajaran kasih di Kristen? Ya, saya cuma mau menyampaikan itu Bang Zuma. Terima kasih lah ya. Nggak bisa Intinya jawab, karena memang nggak ada. Tanamkan DNA agama, karena kita ini seorang yang memeluk agama, entah itu Kristen. Saudaraku, kalau Anda berbicara mengenai DNA, ya, berarti kita harus berbicara mengenai fondasi awal. Semuanya, ya kan? Permisi. Intisari, Semoga manifestasi, Indonesia kemudian tetap damai, sejahtera dengan kita. Kalau Indonesia yang Anda jadikan sebagai sandaran kasih, itu Islam. Tuhan Itu Islam, Yesus memberkati buat kita semua. Islam itu punya merek. Amin. Karena nanti kasih itu muncul di tubuh Kristen setelah Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, bisakah kita mengatakan agama Kristen itu agama kasih? Tidak bisa. Kenapa? Karena para penjajah itu agamanya beragama sama seperti Anda. Tidak mungkin Anda berani pada masa penjajahan teriak-teriak, Kristen kasih, Kristen damai, Kristen kasih sayang. Tidak mungkin. Kenapa? Yang melakukan pembunuhan di mana-mana adalah orang yang beribadah di gereja, menyembah kepada Yesus, dan nama kitabnya adalah Biblos. Nanti setelah Indonesia merdeka, baru Anda kasih Kristus luar dalam luar, di mana-mana tumpah ruah kasih Kristus. Itu sekarang. Coba lu nyanyi pada saat penjajahan, di mana penjajah itu 100% non muslim. Berani nggak ente? Di salah satu kota di Sulawesi Selatan ini ada pemakaman massal 40.000 jiwa, ya. 40.000 jiwa manusia beragama Islam, dan pelakunya itu adalah penganut agama sama seperti Anda, Kristen. Anda mau mengatakan Kristen itu kasih? Anda mau mengatakan damai? Anda yang mengatakan kasih sayang? Nonsense, bullshit. Itu nggak ada itu, Bang. Nanti setelah Indonesia merdeka, baru Anda jalan berlenggak-lenggok. Kami kasih loh. Oh sudahlah, bikin malu aja. Jadi saudara-saudara sekalian, memang berat tema ini. Tema terkait dengan apa legalitas agama Kristen ini menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi. Saya pernah membawa data itu dari Facebook, kemudian ke WA, kemudian ke Zoom, turun ke TikTok. Berapa kali saya berdebat dengan beberapa tokoh, di antaranya Pak Bom, katanya dia tokoh bedeng, tokoh macet. Tapi ternyata dia tidak sanggup memberikan data akurat ketika saya berdialog di Superboy terkait legalitas kitab Torah, kitabnya Yahudi di Kristen. Malah dia membahas tentang tulah. Karena memang pada dasarnya kitabnya Yahudi itu ada di Kristen, itu cuma diambil doang terjemahannya, bukan karena pewahyuan yang memang dikhususkan kepada mereka, saudara kita Kristen. Itu nggak ada. Sampai kiamat itu nggak ada. Sampai kiamat. Sekali lagi, sampai kiamat orang Kristen tidak akan sanggup memberikan legalitas, validasi
Kenapa? Apa alasannya kitabnya Yahudi yang hanya diberikan kepada Yahudi kok bisa ada di gereja Kristen? Alasannya karena Nabi Musa diberikan wahyu oleh Elohim untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Tidak akan pernah bisa kita temukan itu. Ya, saya kira begitu sahabat. Sini kami udah persiapan maghrib. Adikku Julius silakan dialihkan kepada narasumber yang lain. Alhamdulillah. Tapi Bang Juma peminta penonton, Bang Juma disuruh nyanyi satu lagu permintaan penonton mulai tadi. Ya si tuh disuruh menyanyi itu paling satu lagu kata Bang Juma nyanyi satu lagu. Satu lagu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan. Nanti aja Bang, nanti aja. Ketika ada boleh ya, yang penonton saya sudah menyampaikan ya. Bang Juma maghrib di sana ya, waktu Makassar udah maghrib. Saya sapa tamu dulu ya. Betul. Iya. Makasih sahabat-sahabat, dilanjutkan. Saya tetap monitor di sini. Silakan. Kita sudah ada Kak Nora, silakan open cam supaya Oten-Oten kepanasan. Janganlah kayak gitu. Aku barusan dilengserkan sama Oten. Iya. Parlopo, buka mic-nya udah saya undang. Parlopo. 3 kali saya panggil gak dijawab, saya turunkan. Mohon maaf saudaraku. Parlopo. Udah. Kalau mau dengar nyanyian silakan Kak Nora aja lah yang nyanyi. Biasa kalau dia kalau mau nyanyi bareng sama Bang Zuma, datang ke tempat wisata Hobbit. Di sana ketemu Bang Zuma. Di sana bisa nyanyi bareng sama Bang Zuma. Gitu. Ya? Jangan suruh Bang Zuma nyanyi di sini. Bahaya. Aduh. Oh, Kak Derni. Kau datang ya Milat itu, Kak? Datang kau? Kemana? Nanti acara Milad Api di Jakarta, datanglah kau. Enggak lah. Datanglah. Gak ada ongkos. Gak ada ongkos. Datang, di situ baru ketemu lagi sama Bang Zuma dengan yang lain. Jangan dong hepeng, sepi jualan. Itu Derni minta nih kenapa kangen sama itu Nora? Iyalah, kalau Bang Juma nggak berani aku bicara. Kalau si Nora ubar balik dia. Udah lanjut. Gas. Kalau si Nora aku gas. Nah itu. Apa tema kita? Barakallah Bang Indra. Cairndra diberkati Bang Indra, diberkati istrimu, diberkati anakmu. Nah, kami di sini ada pemberkatan juga, Derni. Pemberkatan? Maksudnya? Berapa lama itu tahannya? Itu Nora berapa lama tahannya? Oh, itu Bang, tidak berlaku 24 jam ya Bang ya. Rungkat komal ini. Nah, udah selesai pemberkatannya, Bang. Oh, gitu ya. Lanjut. Pemberkatan kayak mana, Nora? Ya kan kayak tadi kan dikasihnya aku apa itu pemberkatan lah. Diberkati kau Bang Indra, diberkati anakmu. Kirain tahap apa? Diberkati istrimu. Cobalah kau Derni. Kalau di gereja kasih persepuluhan tidak ada dilengkapkan. Iya kan? Gak ada. Ya, itu kan memang sudah firman Tuhan mengatakan di dalam Maleakhi. Bawalah seluruh persembahanmu, katanya, ke rumah perbendaharaan. Nah, gitu. Supaya ada tingkap-tingkap langit, katanya. Tunggu ya, aku baca ya. Bukan pendeta yang mengatakan itu loh. Kalian inilah. Mana dia Maleakhi? Kok pilih aku tiba-tiba? Aduh. Juga lagi pilek aku loh Aduh, bentar lagi umurmu Bu Darni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru bentar lagi aku menginjili kalian. Yesus segera datang. Sebentar. Tadi ada tuh kan di komalnya itu Faruk bertanya bagaimana cara ngikut nanti Milad APII. Nah, tadi saya katakan kalau mau saudara-saudara kita yang mau ikut berpartisipasi ikut Milad APII nanti tanggal 13 bulan 9 di Jakarta Selatan Tebet, itu hubungi besarkan si Goldian. Daftar di Goldian, teman-teman ya. Nah, di Goldian nanti di situ membayar 100.000
ke rekening Yayasan API. Bagi yang mau berpartisipasi lebih dari 100 silahkan monggo, karena nanti saya yakin kalian akan diberkati. Amin. Amin. Jadi Ya, kalau yang mau- selebihnya, kata si Goldian, nanti selebihnya silakan hubungi Goldian lagi, mana tahu. Goldian, ini untuk beli es. Nah, Goldian ini untuk beli ya kan, silakan. Betul Rekening itu. Goldian juga terbuka, tapi diutamakan dulu untuk di Yayasan API biar kita bisa merayakan Milad API dihadiri oleh guru-guru besar kita. Samping saya, Guru Ndazuma tentunya. Kalau kalian mau melihat atau berfoto-foto, itu acaranya katanya Bada Zuhur. Tapi kalau mau ada sesi foto, sesi kangen-kangenan, aduh Bunda Nara, iya aduh ini, aduh itu, silakan datang subuh. Silakan datang subuh, ya. Silakan datang subuh, tapi kalian tanggung juga lah apanya. Beli lontong, entah kue, ya kan, risol, entah apa, gitulah, ya kan. Kalian suruhlah subuh-subuh, Bunda, nanti aku mau berfoto jam 5 subuh, selesai sholat subuh ya. Tapi belum makan. Mana enak, ya kan, iya. Jadi begitu ya. Silakan hubungi Goldian, ya. Nanti di situ akan diberikan nomor rekening Yayasan API sebesar harga tiketnya 100.000. Kalau ada yang mau menyumbang lebih, silakan monggo, karena itu digunakan untuk kebutuhan maslahat umum. Oke ya, finish. Silakan Goldian kalau mau ditambahkan. Ya, itu teman-teman pengumuman dari Bunda Nora. Jadi teman-teman yang di sini jangan lupa, penikmat apologet Islam Indonesia, penikmat dialog lintas agama, catat dan stay tune tanggalnya 13 September di Tebet, Jakarta Selatan akan ada perayaan Milad atau hari lahirnya apologet Islam Indonesia. Ya, di situ siapa saja yang datang? Yang kedua bilang. Ada Guru Ndazuma, ada Ko Julius, ada Utinora, Bu Darmi pun bisa juga. Ada Ustadz Wafi, ada saya, ada Bang Kores. Pendaftarannya sangat murah sekali teman-teman. Dan dapat nanti kita rahasiakan 100.000. Bisa DM saya atau WA saya ke nomor 0857 90801766. Jangan lupa daftar, stay tune sebelum kehabisan kuota. Kita rame-ramean bareng, kita seru-seruan bareng dan merayakan kemenangan Islam. Inna fatahna laka fatham mubina. Ustadz PI ada nggak bang? Ustadz Yusuf PI ada. Jangan khawatir, kita satukan para apologet di situ dan kita bersuaria bareng-bareng. Jangan lupa, luar biasa. Yuk, ulang no HP-nya Bang Goldian. 0857 9080 1766. Jangan lupa, oke ya? Bang Blender ikut nggak? Bang Blender ikut. Yuk. Oke, udah ya Bu Darni ikut Bu Darni. Ya, jadi Blender sama Bu Darni nanti sama-sama naik rakit mereka dari Medan. Siapa tahu Bu Darni dilamar Bang Blender, tiba-tiba Bu Darni mualaf. Luar biasa. Gak ada happen. Luga. Tapi Bu Darni mintalah sama si Ferry. Siapa? Ferry. Siapa sih? Bu Darni ini pengen gratis, jadi istrinya Julius dibayarin nanti. Ini aja, Bu Darni itu kan jualan ban. Kan ada ban kasih tuh Bu Darni, dirakit jadi rakit sama blender nanti yang dorong. Nggak nyampe kalau pakai ban, nggak nyampe nanti. Sampai kalau dia sekarang berangkat. Fadol, dialog ada Guru Ndazuma, mohon izin Gurda. Bang Al KTP bawa aku ikut ini. Yuk, lanjut. Ayo Bang Bunda Derni sama Goldian. Enggak sama Utinora aja, kasihan. Ikut sama dia. Enggak. Aku nggak bisa. Pakai waktu 3 menit. Pakai waktu lah. Aduh, saya nggak tega lawan Bu Darni. Bu Darni orang baik.
Enggak mau saya lawan Bu Darni. Kita lah Nora, tapi nanti aku apa kok? Ya Bu Darni versus Uti Nora aja cocok itu, atau Bang Al-KTP. Kita ospek dulu. Silakan Ahi Al-KTP. Tojul gedein Al-KTP atau Uti Nora. Yuk. Nora, saya enggak. Bunda Nora, jangan dikira takut sama Bu Darni. Ayolah. 3 menit. Aku 3 menit, Nora 3 menit. Kalau aku motong berarti aku nanti kita tuh udah pernah diskusi loh Kak Derni, tapi nggak masuk gitu loh. Ya emang Oten itu nggak ada yang masuk kalau diskusi. Sejak kapan Oten bisa masuk kalau diskusi? Bukan. Kalian kan nggak beriman ke Alkitab, ya nggak masuk lah. Kalian kan tugas kalian nggak, Oten nggak pernah masuk kalau diskusi. Gimana ya sih? nggak masuk lah. Ayo, 3 menit aja kan. Bukan begitu, bukan Kak Derni, bukan nggak beriman. Cuma masalahnya data yang kami tunjuk itu penjelasan atau penjabarannya berbeda lagi. Momot naikin Bu Darni dong sama Uti Nora. Yuk lanjut diskusi kalian. Yuk opening statement Bu Darni. 5, 3, 2, 1, let's go. Apa tema bro. kita? Tema kita. Jelasin kenapa Tuhan yang berkelamin jadi Tuhan. Bukan, ini tema kita. Apakah Tuhan kita masing-masing akan datang? Mana ayatnya? Oke, ayo. Oke, sebelum dilanjutkan kita sapa tamu dulu. Ruang tanpa waktu. Oke, saudaraku. Agama apa? Saya ini bingung, saudaraku. Saya sedang mencari, saudaraku. Agama sekarang apa? Agama sekarang Kenapa apa? kau bingung gitu? Aduh. Saya sedang mencari, saudaraku. Saya belajar Alkitab dan juga belajar Islam, saudaraku. Bukan, Iya, yang agama sekarang apa? KTP-nya agama apa, Bang? Kalau di KTP saya Muslim, saudaraku. Islam. Iya, Islam. Nggak cocok yang kayak begini. Baik, saudaraku. Saya mau bertanya, saudaraku. Bingung, cari, ya belajar. Begini, Bang. Ya banyak-banyaklah sholat, Bang. Ambil umurnya Nora, umurnya berapa? Itu privasi sekali, saudaraku. Sudah tua, saudaraku. Iya, berapa umurmu itu? Apa, Pak? 40 ke atas, Sebentar, saudaraku. Kak Derni. Ini umur-umur kenapa? Mau nikah kau sama dia, Kak Derni? Bukan, masa dia bingung imannya sudah sekian lama? Berapa umurnya? Contoh kayak Bu Darni 52. Masa aku bingung imanku? Gitu Sebentar, deh. Kak Derni ya, izin. Enggak, Bu Darni 78, enak aja 52. Sebentar yang lain sebentar biar itu Nora ngomong mau ditanya ya. Bang Naga sebentar. Bukan ini yang lain ku suruh diam biar itu Nora nanya, yang lain suruh diam dulu biar itu Nora yang nanya. Begini, Bang Ruang, aku nanya nih dulu. Abang sholat rajin. Maksudnya sholat. Sangat rajin sekali, saudaraku. Tidak saya sampai hitam-hitam sekali, saudaraku. Oke, itidal itu apa, Bang? Coba sebut. Rabbana walakal hamd. Terus? Allahu Akbar. Langsung sujud, saudaraku. Bisa juga seperti itu. Kalau kamu mau belajar tentang sholat, saudaraku, kamu bisa belajar dari Kenapa kau sifat sholat. bingung? Jadi begini, saudaraku, biarkan saya melempar tongkat saya terlebih dahulu, saudaraku. Jadi yang telah saya pelajari dari Islam ini, saudaraku, bahkan sampai ada bukunya, yakni tentang bahwasanya Muhammad adalah uswatun hasanah bagi umatnya. Jadi segala lini dari kehidupan Rasulullah itu adalah sunnahnya untuk umatnya, seperti cara bersisir Rasulullah, bagaimana cara beliau berjalan. Ini aja langsung. Oke, saudaraku. Jadi begini, saudaraku. Kamu pasti ingat nggak? Kamu ingat nggak kira-kira tentang? Nggak ingat. Oke, cerita Dalai Lama menyuruh anak kecil untuk mengisap lidahnya. Bagaimana tanggapan kalian terhadap itu, saudaraku? Apakah boleh Masalahnya apa? Apakah Nggak, kita apa boleh? poinnya? Apa poinnya dengan pendekatan iman? Baik, saudaraku. Sebentar, saudaraku. Masalah di sini Muhammad menyuruh ataupun memasukkan lidahnya ke dalam mulut Hasan bin Ali. Dari Hasan ini siapa? anaknya cucunya Muhammad. Jadi? Enggak. Apa poinnya? Oke. Jadi Muhammad itu memasukkan Iya, lidahnya ke dalam mulut Hasan. Nah, itu bagaimana, saudaraku? Ya, mana hadisnya? Oke, Yang mana dari hadisnya? buku. Yang hadisnya yang mana? Khalifah Rasul yang Agung. Jangan sampai salah baca hadis. Enggak hadisnya yang mana? Oke. Dari Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu. Iya, Imam Ahmad hadis nomor berapa? Oke, ini Imam Ahmad Al-Musnad 2/532. Musnad Ahmad, oke. Musnad Ahmad Rasul 532 berapa? 2 Sabar. 532. 532. Sabar dulu, kita cross check. Baik, saudaraku. Ini nanti ada Ustadio ya, biar dia yang menjelaskan ya. Baik, saudaraku. Terima kasih, saudaraku.
Oke, Musnad Ahmad 532, silahkan. Bacakan. Oke, bacakan pada dulu. suatu hari Rasulullah SAW Enggak, Arabnya bacakan. Nggak usah, nggak apa-apa. repot saudaraku. Kharaja Rasulullah SAW ila jangan. Bani Qainuqa muttaqian ala Yang mana, bro? Ini nggak? Yang ini bukan? Thumma raja'a fahtaba. Udah Islam dia ini, nggak apa-apa. Oke, saya Indonesia saja. Yang ini bukan? Yang ini? Indonesia, coba lihat Indonesianya saudaraku. Enggak, yang ini. Oke, 532 ya. Bentar. Oke. Yuk, mana ini? Terus. Oke, pada suatu hari Rasulullah SAW pergi ke pasar. Enggak bener nggak yang ini? Nggak ada. Nggak ada artinya tuh ya? Enggak, yang mana ini? Ini tentang wukuf di Arafah. Oke, Musnad Ahmad 532. Coba kirim linknya. Gimana sih? Ini buku saudaraku dari Ibnu Katsir saudaraku, penerbit dari Dalul Haq. Ibnu Katsir. Ya fotoin yang mana? Katanya Musnad Ahmad. Ini tentang wukuf di Arafah. Gimana sih? Ini loh Musnad Ahmad 532. Bener nggak? Musnad Ahmad 532 tentang wukuf di Arafah. Tapi gimana saudaraku cara buka audio ini apa? Kamera saudaraku. Makanya jangan pakai akun fake. Sayang sekali saudaraku, saya mau fotoin ini saudaraku. Iya ya udah fotoin. Gimana? Musnad Ahmad tentang wukuf di Arafah kok. Gimana sih? Bisa buka kamera. Gak bisa saudaraku, saya mau buka ini saudaraku, tapi gak bisa. Terus ngapain kan Halo, naik? assalamualaikum, Stadio Monitor. Dia naik tenggelam. Ada telepon. Jadi gini saudaraku, jadi pada suatu Loh, kok turun dia? Udah, buat ke laut Syiah itu. Nggak apa-apa, biarin. Oh, kenapa? Kenapa diturunin? Biarin. Alah, Syiah. Nanti di framing kita ditanya tentang Islam takut, biarin. Bubuk, nggak gitu tahu kok. Oke, kita naikkan lagi. Yang saya naikkan lagi. Nggak usah diturunin. Ngapain diturunin? Kan ada Ustadz Dio di sini. Oke, saya bukakan aja juga bantu. Di mana tadi? Yang mana redaksi hadisnya? Oke, Mana dia saudaraku. katakan tadi? Dari ini Imam Ahmad pangkat 2 ya. Ini di bagian bawah ini itu tulisan itu Al-Musnad 2/533. Ini ya Musnad Ahmad 532. Itu hadisnya tentang wukuf di Arafah. Coba. Mana sih? Apa nama hadisnya? Oke, coba. Bukhari 3749. Bukhari 3749. Ya. Oke, tolong ya. 3749. Ya. Oke. Hadis Imam Bukhari. Oke, ada nggak? Imam Bukhari. Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Mananya? Kok beda ya? Sama Nggak satu lagi, ada Pak. ini loh Bukhari 3749. Muslim Lu pakai kita apa sih? Ini loh. Kok beda? Narrated Al-Bara, I saw the Prophet. Aku lihat Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam carrying Hasan on his shoulder and saying, "Oh Allah, I love him, so please love him." Bentar saudaraku. Ini gimana nih buku ini? Saya bingung, nggak bisa buka kamera saudaraku. Ini kalau bisa buka kamera saya bisa tunjukkan saudaraku sekarang saudaraku. Iya, buku yang mana? Oke, perjalanan. Ini loh, Nabi Muhammad malah menggendong Hasan. Lihat, bentar. Jelas gak ya? I saw the prophet carrying Al-Hasan on his shoulder and saying, "Oh Allah, I love him, so please love him." Aku artiin ya kalau nggak bisa bahasa Inggris. Aku tahu saudaraku ya. Aku mencintai Carrying Al-Hasan, dia menggendong Hasan di bahunya dan berkata, "Ya Allah, aku mencintai dia." So jadi kasihlah dia. Di mana dikatakan lidahnya di itu? Aduh. Bukan. Mana sih? Oke saudaraku, sebentar Musnad Ahmad 532. Salah saudaraku. Terus Sahih Bukhari 3749. Salah saudaraku. Ya, saudaraku. Mana yang betul? Saya setuju saudaraku. Begini saudaraku ya. Saya ini baca buku di perjalanan kehidupan Khalifah. Iya, saya juga baca buku perjalanan kehidupan Rasulullah. Darul Haq gak? Bahkan perjalanan kehidupan Yesus pun saya juga baca. Sebentar saudara. Tiba-tiba dia dituhankan saat konsili. Sekarang mana? Ya saudara. Dari tadi ku buka nggak ada.
Ini Lo kan ngedalilin, gua bantu cari datanya, lu sebut nggak nemu. Gimana sih? Aduh. Bagaimana? Modal Arab, gue juga bisa Yunani. In arke en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en kai hologos. Bisa gue Yunani. Ibrani juga bisa. Adonai Elohe Abetahe Elohe Abraham Elohe Yitzhak. Bisa gue modal gitu. Goldian. Nah, Allahu Akbar. Musnad Ahmad 16245. Enggak, dia Kau nyebut aja 532. Biar dia cari. Sabar dulu. Halo, assalamualaikum Stadio. Modal Arab. Gua modal Yunani sama Ibrani juga bisa. Betul, Stadio. Ada. Cek. Goldian gede kali kayak si Kores, heran aku. Lanjut Stadio. Dia nanyain hadis Nabi Muhammad lidahnya itu apa ya? Ke lidahnya Hasan. Jadi gini saudaraku, saya bacakan dulu saudaraku ya. Ini kamera saya nggak bisa hidup saudaraku, jadi agak repot saudaraku. Lidahku aja selalu juga ke lidah anakku. Jadi gini saudaraku, pada suatu hari Rasulullah SAW pergi ke pasar Bani Kainuka dengan dituntun oleh tanganku. Beliau berkeliling di pasar tersebut, kemudian kembali dan duduk di dalam masjid. Beliau berkata, di mana si bodoh? Panggil kemari si bodoh. Lalu datanglah Al-Hasan berlari ke arah beliau, lalu duduk di pangkuan beliau. Maka Rasulullah SAW memasukkan lidah beliau ke dalam mulutnya sembari berkata, Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia dan cintailah orang-orang yang mencintainya. Beliau berkatakan sebanyak 3 kali. Abu Hurairah berkata, tidakkah aku melihat Al-Hasan melainkan meneteslah air mataku, atau berlinang air mataku, atau melainkan aku menangis. Itu di mana kau baca itu? Itu saudaraku, ini di buku. Ada gak PDF-nya saudaraku, kalian saudaraku? Coba kita... Apa saudaraku PDF-nya? Terus apa masalahnya? Nggak ada masalahnya dengan iman. Fadol Stadio. Jadi gini saudaraku, kamu tahu sendiri kan? Jangan bilang saudaraku, jijik aku jadinya. Ini yang menghisap lidahnya Hasan ini, baginda Rasulullah menghisap lidahnya Hasan atau lidahnya Nabi Muhammad dimasukkan ke mulutnya Hasan? Lalu datanglah Al-Hasan berlari ke arah beliau, lalu duduk di pangkuan beliau. Maka Rasulullah SAW memasukkan lidah beliau ke dalam mulutnya. Nah, coba ini ya. Saya baca sama kau ini ya. Musnad Ahmad 16245. Telah menceritakan kepada kami Hashim bin Al-Qasim. Telah menceritakan kepada kami Haris dari Abdurrahman bin Abu Auf Al-Jarashi. Dari Muawiyah berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW mengisap lidah atau mulut Al-Hasan. Di mana Nabi Muhammad memasukkan lidahnya? Menghisap kan? Tuh, lidahnya Hasan yang dihisapnya. Jadi gini saudaraku. Nggak, jangan jadi gini. Tadi kau bacakan katanya lidahnya Nabi yang dimasukkan ke mulutnya Hasan. Betul saudaraku. Bentar Ustinora, kasih Ustadio aja. Fadul Ustadio ada. Betul saudaraku. Di sini juga dikatakan demikian saudaraku. Enggak ada saudaraku di sini, enggak ada saudara jijik aku dengan kau saudara. Bentar teman-teman, bentar. Ustadio monitor. Iya, monitor. Ya, yuk Fadol Stadio, diam semuanya. Oke. Izin. Suaramu gede kali loh, Goldian, sakit telinga. Gak kau diam nak kau ruang. Kau saudaraku. Iya ini, dan sesungguhnya tidak akan disiksa lidah atau... Darni, diam Bu Darni. Dah, nanti sama Ustinora aja. Lanjut, Tadio. Iya, masalahnya apa di hadis itu? Dia belum tunjukkan riwayat siapa. Yang bermasalah kenapa? Jadi gini saudaraku, saya paham. Saya dari buku saudaraku, agak sulitan kalau dari online saya carinya saudaraku. Kalau kita ada PDF lebih mudah untuk kita buka halamannya. Ya, makanya kau jangan pakai akun fake. Nggak bisa buka kamera kau. Iya saudaraku, terima kasih sarannya saudaraku. Jadi kalau di sini juga ada juga nih hadisnya. Imam Ahmad berkata, Hashim bin Al-Qasim telah menceritakan kepada kami dari Haris dari Abdurrahman bin Auf Al-Juraishi. Dari Muawiyah dia berkata, aku melihat saya sudah baca yang itu tadi. Iya. Yang di sini, diam dulu. Yang di sini Nabi Muhammad mengisap lidah atau mulut Hasan. Nah, tapi yang kau baca katanya lidahnya Nabi masuk ke dalam mulutnya Hasan. Yang benar yang mana? Ada beberapa hadis ini saudaraku. Jadi menjelaskan tentang keutamaan. Bunda, kasih Stadio dulu Bunda, kasih Stadio. Nggak enak. Bukan Bang Gio tanya. Yang mau dia tanyakan ini apa masalahnya? Jadi gini saudaraku, kita kan sudah tahu sendiri tentang Dalai Lama yang menyuruh seorang anak kecil untuk mengisap lidahnya. Itu kan pelecehan saudaraku. Bagaimana mungkin? Apa sih Dalai Lama nih? Kok pelecehan?
Iya saudaraku, bagaimana itu mungkin? cucu kandungnya loh. Iya saudaraku, Jadi itu tidak pantas saudaraku. Bagaimana mungkin memasukkan Bang lidah? Setama dimi dulu. Kenapa tidak pantas? Iya, kamu bayangkan saja saudaraku. Sekarang saya tanya dulu sama kamu. Apakah lebih pantas? Apakah lebih pantas kalau ada seorang perempuan mencium kaki yang bukan mahramnya? Itu terlalu merendahkan diri saudaraku. Maksud saya gini saudaraku, ini kan ini saudaraku, kalau seandainya kamu melakukan tindakan tersebut saudaraku, seandainya Gak ada pelecehan sama anak kandungku sendiri juga nggak ada. Apa masalahnya? Berat saudaraku. Kau, kecuali kalau kau hisap lidahnya si Derni, itu baru kurang ajar pelecehan. Saudara orang cucu kandung kok, anakku sendiri aja ku buat kayak gitu nggak masalah. Kamu masukkan lidahmu saudaraku ya? Sejak kapan Nabi Muhammad memasukkan lidahnya? Ini saudaraku dari Imam Ahmad, riwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata dari ini, kalau kamu download PDF-nya saudaraku, nanti kamu buka halaman 714 dari penerbit Darul Haq, kamu baca sendiri saudaraku. Itu memasukkan lidah itu teks aslinya bunyinya gimana? Memasukkan lidah. Saya nggak ngerti bahasa Arab saudaraku, saya baca artinya sih. Ya, makanya kau dibodoh-bodohin sama terjemahan. Massa itu menghisap, mencium di situ maksudnya, bukan memasukkan lidah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mencium cucunya Al Hasan waktu itu fisinir rodi, dalam umur yang masih rodoah. Tahu rodoah nggak? Lagi disusuin, anak kecil yang masih umur disusuin, bayi lah, bayi bukan bayi sih, kayak anak kecil yang baru-baru tumbuh gitu loh. Iya, yang umur 9-10 bulan. Nah, aku pun biasa juga nya. Kalau anakku yang masih bayi yang baru merangkak-rangkak begitu, kalau dipanggil dia langsung datang ke kita, aku cium mulutnya. Masalahnya apa? Itu bentuk kasih sayang. Makanya dulu orang-orang Arab jahiliyah, ketika mereka melihat Nabi Muhammad SAW mencium cucunya, mereka bilang, Atukabbiluhu, apakah kau menciumnya ya Rasulullah? Ya, hadhihi minar rahmah. Ini bagian dari rahmat, kasih sayang. Karena orang-orang Arab jahiliyah mereka nggak pernah cium anaknya. Jangankan cium, gendong aja enggak. Masalahnya gimana? Ya. Tanya, abang punya pelecehan kepada anak bayi? Enggak, abang punya anak enggak? Enggak. Inilah kawin dulu lah, nikah dulu lah. Gara-gara itu dia bimbang katanya, bingung. Banyak saudaraku, bukan hanya itu saja saudaraku. Ya, kita bisa lihat juga saudaraku, bahwasanya Muhammad saudaraku di bab 4 kalau hadis Muslim bab 4 2127 217 Muhammad memukul dada Aisyah. Di surah An-Nisa ayat 34 boleh memukul istri. Memukul sebentar. Memukul teman dorong. Mendorong sehingga dia merasakan kesakitan. Penipu. Gimana saudaraku? Kita bisa lihat saudaraku. Penipu. Muslim saudaraku, hadis riwayat Muslim. Kristen nih, aslinya Kristen dia aku rasa ini. Ini memang enggak. Kamu buka hadis riwayat Muslim. Dia Syiah dia paling tidaknya dia terkontaminasi dengan teman-teman Syiah. Mereka kan tidak suka sama Nabi Muhammad, orang Syiah. Ya. Jadi mereka selalu memframing, bukan masalah nggak suka kepada Nabi Muhammad, Kak Nora. Nggak suka hadis. Mereka itu hanya tidak suka karena riwayat itu riwayat para sahabat. Kan mereka kan anti terhadap sahabat. Betul. Iya nggak? Menurutmu, Bang Ruang, menurutmu sahabat itu kafir nggak? Abu Bakar dan Umar itu kafir nggak menurutmu? Mana ada saudaraku kafir saudaraku. Kita nggak bisa mengkafir-kafirkan sahabat secara seperti itu saudaraku. Oke, menurutmu para sahabat itu kafir atau orang yang diridhoi oleh Allah? Radhiyallahu anhu. Oke, radhiyallahu kepada mereka. Baik, Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi untuk kamu? Nabi untuk aku, kan aku mencari saudaraku. Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad SAW mencium cucunya yang umur balita seperti itu boleh apa enggak? Kalau saya pribadi saudaraku, memasukkan lidah ke dalam mulut itu tidak boleh saudaraku. Nah, itu bukan memasukkan lidah. Terjemahan Anda memasukkan lidah. Makanya saya tanya, memasukkan lidah, teks aslinya apa itu tertulis di situ? Coba kau bacakan. Saya nggak ngerti saudaraku. Tapi kalau gimana? Kau bilang tadi ada PDF-nya, kau bisa baca.
Saya nggak ngerti bahasa Arab saudaraku, tapi saya baca terjemahnya. Enggak, Saudaraku. kau baca aja di situ, kan tertulis di situ. Oke. Kharaja Rasulullah SAW ila suqi bani Qainuqa muttaqi'a ala yadi fatafa fiha thumma raja'a fahtaba fil masjid wa qala aina laka ud'u li laka'an faja al hasanu fash tadda hatta wathaba fi hawakti fa ada khala famahu fi famih thumma qala Allahumma inni mana? Yang mana kata menghisap di situ? Saya nggak tahu saudaraku, karena nggak mengerti bahasa Arab. Dia memeluknya kemudian dia menciumnya, nggak ada kata menghisap, kata memasukkan lidah. Berarti ini perlu dikritik saudaraku, bukunya saudaraku. Ini menyesatkan umat saudaraku bukunya. Makanya aku kritik, aku bilang tadi di mana Nabi Muhammad memasukkan lidah di situ. Tapi di sini dijelaskan ya, tapi kalau bahasa Arabnya saya nggak ngerti saudaraku. Nah itulah makanya aku bilang teman-teman ini nggak ngerti bahasa Arab, tapi sok-sokan mengerti bahasa Arab. Ketika Anda ditipu oleh terjemahan, sama kalau aku tanya ke Kristen, ketika mereka mendapatkan ayat-ayat tentang yang menjelaskan secara eksplisit Yesus adalah utusan. Ya. Sedangkan mereka bawa ayat-ayat yang lainnya yang mereka tafsirkan itu adalah Tuhan. Sekarang aku tanya mereka, apa parameter kalian untuk membedakan antara kedua itu, untuk menentukan Tuhan atau bukan Tuhannya? Parameternya kan teks asli harusnya, tapi mereka nggak bisa jawab. Nah sekarang Anda, ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad memasukkan lidahnya, teks aslinya bunyinya seperti apa? Itu nggak ada memasukkan lidah di situ. Dia mencium bibirnya, mencium bibirnya. Ya. Masalahnya di mana? Kalau aku nih ya, makanya aku bilang tadi, abang coba nikah dulu deh. Nanti kalau abang punya anak, punya bayi, punya balita, nah baru abang tahu itu bagaimana tuntunan Rasulullah SAW ternyata luar biasa. Oke. Tuntunan Rasulullah ya. Oke, saya setuju ya. Berarti Gini, saya harus belajar bahasa Arab. Ya, oke. Kan tadi saya kan kasih tahu Musnad Ahmad 16245. Ya. Dikatakan di sini, ya saya pernah melihat Rasulullah mengisap lidah atau mulut Al-Hasan bin Ali. Bukan lidahnya Nabi Muhammad dimasukkan. Oke, jadi pas waktu menghisap lidahnya, gini ini sister. Ketika kita menghisap lidah sang anak lah gitu atau cucu gitu, itu kan memasukkan mulut gitu lidahnya. Berarti kan tersentuh lah. Bisa juga tersentuh bagian giginya. Enggak, makanya aku bilang tadi, Bang. Itu menghisap. Makanya aku bilang tadi, kau punya bayi enggak? Kau pernah kissing. Aku ini 5 anakku, Bang. 5 anakku. Ya. Dari nama Zakaria, Yahya, Isa, Laila dan Masya Allah. Salwa. 5-5-nya pernah kucium semua lidahnya. Emang kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Terus gini saudaraku, ini unik sekali saudaraku. Kita menggunakan kau ini lucu. Kau nggak pernah, sebentar. Kau nggak pernah punya bayi, tapi kau kritik hadis itu, kemudian kau meragukan Islam. Kau nggak hanya itu saudaraku. Nggak, gini aja deh. Sebagai apa? Kaderni, coba buka mute-nya Kaderni. Apa deh? Nah, menurutmu anak yang 10 bulan, 11 bulan yang masih menetek lah, ketika kita melakukan kayak gitu, apakah itu pelecehan? Nggak boleh kita menjulurkan lidah kita ke anak bayi. Human. Nggak boleh. Dokter melarang. Suci saudaraku, bersih. Tapi kenapa? Iya. Bayi itu murni. Kita kan murni, betul. Bukan begitu. Iya. Kau diam dulu, Bayangin Ruang. aja kamu saudaraku. Kau diam dulu, Ruang. Kau diam dulu. Yang saya tanya, Derni, bukan kesehatan. Pelecehan atau tidak ketika itu adalah cucu kandung atau orang tua kandungnya sendiri melakukan itu. Pelecehan itu. Udah sakit jiwa awak kayak gitu. Allahu Akbar. Jadi kalau coba kau julurkan lidahmu ke anak bayi. Sekarang saya Julurkan tanya. lidahmu. Saya tanya, kalau boleh. Sebentar. Kalau seorang perempuan pesundal mencium kaki Yesus yang bukan siapa-siapa, itu menurut kau bagus?
Itu kan dia kan sundal itu mau bertobat. Kan ini bedanya. Dia tunduk di kaki loh, tunduk di kaki gitu. Ini bedanya. Beda dengan Begini menjulurkan lidah ke mulut begini bayi, ya. itu menjijikkan itu. Enggak lah. Enggak. Berarti kau tidak ada sayangmu sama anakmu. Gitu loh Derni. Jadi sama anakku. Apa pula aku sekolahkan begini. dia itu baru sayang, enggak mesti dicium, Udah, dijulurkan lidahnya ke mulutnya itu. Jadi jelas. Betul. Kuman itu di mulut kita ini kuman. Alah, lari ke kuman. Terus bagaimana yang orang yang tidak sunat Kristen? Kak Nora izin Kak Nora. Bentar Kak Nora kasih dulu Stadio please. Fadl. Ya, izin Kak Nora. Jadi sebenarnya begini, secara fitrah, secara manusiawi, kita sebagai manusia yang pernah punya anak loh ya, ini aku ngomong sama orang yang pernah punya anak. Mustahil kalian gak pernah cium bibir bayi atau anak balita kalian. Mustahil itu. Kalau kalian gak pernah mencium bibir atau lidah anak kalian, still karena gemasnya, sayangnya kalian kepada mereka, berarti kalian bukan orang yang punya kasih sayang. Itulah yang dahulu terjadi di zaman jahiliyah. Orang-orang Arab itu nggak mau, aib bagi mereka mencium anaknya. Begitu dia lihat Nabi Muhammad, mereka lihat Nabi Muhammad SAW mencium anaknya atau mencium cucunya, mereka pun ikut. Oh ternyata itu minar rahmah, bagian dari kasih sayang. Udah kalian nggak usah berkelit lidah. Mau tanya Bu Derni, kalau Bu Derni kan pasti jawabannya ya nggak aib itu begini. Tapi coba tanyakan dia pernah punya bayi kan, dia punya anak. Dua anakku bang. Dua anakku. Kalau Anda tidak pernah mencium, ku julurkan lidahku sama anakku. Aduh. Di mana ada kata julur? Di mana? Ini yang tadi dijelaskan sama Ustaz Dio. Sekarang begini. Aduh, Siwang ini didiamkan aja lah dulu deh. Yang dijelaskan sama Ustaz Dio, begini, itu kita nggak butuh mencium bibirnya. Kita tidak membutuhkan validasi dari orang-orang kafir kayak Budi. Saya sebentar. Karena apa? Kita pun merasakan itu. Aku yakin semua mau Kristen kayak mau satu detik. Oke. Siapapun dia. Sebentar. Siapapun dia, agama apapun dia, pasti dia punya rasa gemas terhadap bayinya, balitanya. Apalagi umur-umur yang baru mau jalan lah, umur di bawah setahun lah ya. Lagi gemes-gemesnya dia. Nggak mungkin kalian nggak pernah cium bibirnya, gemes. Aduh itu mustahil itu. Menurut aku pribadi ya. Berarti kalian nggak punya rasa kasih sayang terhadap anak itu. Cium iya. Cium iya bang. Loh kan tadi kan sudah dijelaskan. Menghisap Menghisap lidah, tetapi kan isap lidah Hasan. Itu cipok-cipokan itu antara laki-laki nafsu kalau mau apa menghisap Nah, lidah. itu tafsir. Itu Anda sudah kelewatan itu. Itu sudah masuk dalam ranah penghujatan cipok-cipokan. Iya sama kayak Yesus lahir di dunia menggauli ibunya kan juga tafsir. Kena lo Bu Darni. Lanjut tadi. Anda sudah masuk dalam penghujatan itu. Nabi Muhammad mencium bayi atau anak balita. Al Hasan masih kecil, nggak ngerti itu yang namanya cipok-cipokan. Cipok-cipokan itu antara laki-laki dengan laki-laki umpamanya. Seperti yang kalian lihat di gereja-gereja itu dinikahkan, itu cipok-cipokan. Kalau ini enggak. Nabi Muhammad SAW itu karena rasa sayangnya kepada cucunya, makanya kan ada keterangannya. Karena rahmat, karena kasih sayangnya beliau kepada Al Hasan dan Al Husain, diciumnya. Kalau kita cium bibirnya, terus kita cium lidahnya, salahnya apa? Oke. Cium nggak salah loh. Cium nggak salah. Yang ada di otak kalian, karena kalian sejak awal Islamofobia yang kalian anut. Jadi Bang Pratama kalau menghisap kayak mana? Menghisap kayak mana coba? Kan dia menghisap kayak mana coba? Saudaraku. Menghisap maksudnya apa coba? Oke, menghisap lidah. Kalau aku ya. Jangan nanti dibilang menghujat ya. Ada menghisap. Gimana sih? Fadl Stadio. Oke. Ya. Jadi ketika aku nih ya, aku punya anak bayi, aku cium lidahnya. Gemes aku. Ya. Apa itu dilarang? Apa itu aib? Enggak ada orang yang bilang aib. Kadang kita lihat anak bayinya orang, kadang gemes, pengen ku cium dia, pengen ku ini dia. Apalagi anak kita sendiri gitu loh. Masa ini nggak bisa kalian pahami? Itu yang dilihat oleh sahabat. Makanya diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para ulama di syarah hadisnya itu beliau mencium Nabi Al Hasan. Kenapa? Karena sayangnya beliau kepada Al Hasan. Baik. Salahnya di mana? Oke, izin tanya saudaraku. Lucunya begini ya, lu diam aja dulu. Lucunya begini ya,
membunuh Tuhan itu tidak masalah. Kalau ada perempuan pesundal yang mencium kaki Tuhannya, itu nggak masalah. Nggak masalah. Malahan, ya menurut tradisi Yahudi, yang perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya saling bersentuhan itu tidak boleh. Ya, oke. Tapi ada kakek mencium cucunya, bagi kalian itu adalah pelecehan. Sejak kapan ada bayi itu timbul hasratmu kepada bayi? Inilah otak sengklekmu. Ini baik loh. Masa timbul hasrat ketika dia mencium bayi 10 bulan? Kemana otakmu? Baik saudariku, saya nggak berkata bahwasanya Muhammad itu menciptakan hasrat. Kan Rojan. Bukan aku, ibu tadi yang bilang cipok-cipokan. Saya nggak bilang cipok-cipokan, saudariku. Kamu jangan fitnah. Saya netral, dari tadi saya netral, saudariku. Saya juga mengakui saya nggak bisa bahasa Arab, saudariku. Jadi saya ini mau belajar, saudariku. Nggak mau berdebat dalam artian siapa yang menang, siapa yang kalah, saudariku. Kau tuh sudah. Oke. Udah, Dinora. Bentar. Oke.